Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Ada lebih dari 100.000 kepala di belakang Wang Lin. Raungan slap yang datang dari kepala itu dipadukan dengan suara perpisahan di medan perang. Formasi hidup dan mati telah selesai dan formasi karma dipatahkan. Saya akan membentuk formasi karma yang lain. Wang Lin masih duduk di Emperor Furnace, sinkronisasi tangan. 50.000 kepala membentuk bayangan raksasa di hadapannya. Pusaran itu tiba-tiba mulai berputar dan berputar-putar. Segera, ia berhenti berputar dan formasi karma muncul. Mata terbuka itu benar, mata tertutup itu salah. Dao benar dan salah lengkap, formasi benar dan salah. Suara Wang Lin tidak menyebutkan, dan saat dia berbicara, 50.000 kepala yang tersisa di belakangnya terbang membentuk pusaran besar lainnya. Pusaran ini berada dalam keadaan antara ilusi dan nyata, seolah-olah bukan milik dunia ini. Benda itu terpelintir dan buram, dan putarannya menimbulkan suara gemuruh yang keras. Aura esensi benar dan salah menyebar. Sebentar lagi, pusaran terbentuk dan formasi benar dan salah terbentuk. Dengan ekspresi serius, Wang Lin mencerminkan kehidupan dan mati. Pada saat ini, tiga roda yang melambangkan hidup dan mati, benar dan salah, serta karma berkumpul. Mereka mulai tumpang tindih sebelum Wang Lin. Ketika mereka tumpang tindih, formasi yang dibentuk oleh tiga esensi halus yang besar pun terbentuk. Saya membutuhkan 10.000 rekan yang kompeten untuk rela menyerahkan jiwa asal mereka dan menjadi roh pembentuk tiga roda esensi saya. Ubah jalur langit, ganggu pengoperasian langit, dan bunuh semua pembudidaya alam luar di sini. Ekspresi Wang Lin serius. Formasi roda tiga miliknya membutuhkan 10.000 jiwa asal untuk menjadi roh formasi agar dapat beroperasi dengan kekuatan penuh. Saat kata bergema, 10.000 penggarap alam batin duduk tanpa ragu-ragu. Jiwa asal mereka terbang dan terbang menuju tiga roda esensi Wang Lin yang tumpang tindih. Dalam sekejap, 10.000 jiwa asal ini tiba. Roda ketiga itu mulai mengaum dan berputar. Kemudian ketiganya bergabung menjadi satu dan mulai berkembang pesat. Ia segera tumbuh menjadi roda raksasa setinggi surga. Roda ini memancarkan kehidupan dan kematian, benar dan salah, serta inti karma. Saat diputar, lintasan dunia akan berubah. Saat bergerak, langit akan runtuh. Ini adalah mantra terkuat yang diciptakan sendiri oleh Wang Lin, dan dia tidak akan bisa menggunakannya lagi dalam hidupnya. Ini adalah perpaduan dari tiga esensi halusnya yang agung, dan tidak akan ada esensi kedua. 10.000 jiwa asal berada di bawah roda raksasa dan menjadi formasi roh yang mendorong roda tersebut. Mereka berseru sambil mendorong roda raksasa itu ke arah ratusan ribu penggarap alam luar. Mereka memutar rodanya sekali. Langit dan bumi hancur. Planet-planet yang membentuk formasi planet mulai runtuh. Semua vitalitas sepertinya telah ditarik keluar dari luar angkasa, dan tidak ada aura. Hampir 30% dari ratusan ribu tubuh memamerkan alam luar roboh dan mati. Hanya setelah satu putaran, 10.000 jiwa asal yang menggerakkan roda menjadi redup, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mendorongnya untuk kedua kalinya. Tepat pada saat ini, para penggarap alam batin semuanya mundur dan duduk, bahkan Mu Bingmei melakukan ini. Ketika mereka duduk, jiwa asal mereka terbang keluar dan terbang menuju roda besar. Bersama-sama, mereka mendorong roda yang seperti takdir itu sendiri untuk berputar sekali lagi. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh sistem bintang. Roda raksasa itu berputar sekali lagi, dan pada saat ini, 30%. Mengendalikan alam luar lainnya roboh dan mati karena kekuatan yang tak terlukiskan ini. Segar membentuk sungai yang mengalir melalui sistem bintang. Para penggarap alam luar yang tersisa merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka menjadi gila dan memikirkan ketakutan mereka karena perubahan mendadak. Saat ini, mereka semua melarikan diri ke arah yang berbeda. Menghadapi kekuatan yang tidak mereka pahami, mereka tidak berani melawan dan tidak mampu melawan. Bahkan dua penggarap Arcane Void yang melawan King Lin dan rekan-rekannya sangat ketakutan. Wanita tua dan selir surgawi akhirnya dengan putus asa mundur dan akhirnya melepaskan diri dari King Lin dan teman-temannya. Metode budidaya mereka tidak normal, sehingga mereka langsung kabur.
Menghadapi para penggarap alam luar yang tersebar ini, bahkan puluhan ribu jiwa asal alam batin tidak memiliki kekuatan untuk memutar roda raksasa ini untuk ketiga kalinya. King Lin menutup matanya dan jiwa mulai terbang keluar. Sebagai seorang yang menguasai tahap ketiga dan kaisar langit dari alam surgawi hujan, kekuatan jiwa asalnya sangat mengejutkan. Jiwa asalnya berubah menjadi raksasa, dan dia melangkah menuju roda dan tanpa ampun mendorongnya. Pada saat yang sama, Guru Hong San dan wanita berbaju ungu dari sungai panggil menutup mata mereka dan jiwa asal mereka terbang keluar. Di tempat yang asing, King Sui mengabaikan luka-lukanya dan jiwa asalnya juga terbang. 4 jiwa asal raksasa mendorong roda, menyebabkannya bergemuruh dan berputar perlahan untuk ketiga kalinya. Ketika roda berputar untuk ketiga kalinya, ruang itu sendiri runtuh, benar-benar runtuh, dan lapisan pecahannya pecah ke segala arah. Para penggarap alam luar yang telah melarikan diri jauh tidak dapat melarikan diri dari kekuatan ini. Seluruh tubuh mereka dihancurkan oleh kekuatan roda untuk mengubah cara dunia beroperasi. Setelah roda berputar untuk ketiga kalinya, masih ada tenaga ekstra dan perlahan-lahan berputar lebih keras lagi, namun tidak dapat menyelesaikan putaran keempat. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian jiwa mulai terbang keluar dan dia mengemudikan kemudi. Dengan ini, roda berputar sekali lagi dan akhirnya menyelesaikan putaran keempat. Rotasi keempat ini menyebabkan sistem bintang berdengung. Sebuah kekuatan aneh menyatukan jiwa asal Wang Lin dengan jiwa asal semua penggarap alam batin untuk meluncurkan sapuan yang mengejutkan. Di bawah sapuan ini, semua penggarap alam luar yang tersisa, tidak peduli di mana mereka berada di Al-Heaven, gemetar dan tubuh mereka roboh. Wanita tua yang mencoba membunuh Wang Lin gemetar dan menghilang. Jiwanya hancur, hanya pemakaman terakhir yang lebih maju. Ketika kekuatan dari roda menyapu, dia membuka nafas menggunakan mantra penyelamat nyawa yang dia tempatkan. Dia memasuki celah dan nyaris tidak selamat. Semuanya sudah berakhir. Di luar roda, jiwa asal yang melemahkan semuanya kembali ke tubuh mereka. Saat mereka kembali, mereka semua batuk darah dan semuanya terluka parah. Wang Lin juga batuk darah. Roda yang dibentuk oleh 3 esensi besar ini merupakan beban yang berat bahkan baginya, bahkan tubuh dewa kunonya pun tidak dapat menahannya. Jika bukan karena fakta bahwa ada puluhan ribu yang memanggil alam batin, dia tidak akan mampu memutar roda esensi. Demikian pula, jika 3 penggarap Arcane Void lainnya tidak dibunuh atau ditangkap olehnya, maka mereka bersatu untuk melawan. Dia tidak akan bisa mendapatkan penggarap alam batin untuk membantu memutar roda esensi. 3 tahun terakhir, Wang Lin kelelahan saat dia berdiri dari Kaisar Furnace. Dia mengambil tungku Kaisar dan roda esensi dan terbang keluar angkasa. Kalian semua, pulihlah selama 3 tahun. Aku akan menjaga semuanya. Dalam sistem bintang 4, semua penggarap alam luar yang menyerang telah mati terhadap roda yang menggunakan kekuatan gabungan dari semua penggarap alam dalam untuk berputar. Satu-satunya yang lolos adalah selir kekaisaran surgawi yang telah membuka celah dan melarikan diri dengan panik. Ada orang lain yang tidak mati, orang itu adalah Yun Luo. Yun Luo adalah orang yang paling ditakuti Wang Lin di alam luar. Ramalan yang dia lihat saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Ketika panah Wang Lin memaksa penguasa mundur, dia menghancurkan batu giok penyelamat yang ditinggalkan gurunya tanpa ragu-ragu. Giok ini disempurnakan oleh gurunya selama kematian dan menyatu dengan ruang itu sendiri. Itu bisa memindahkannya dari lokasi manapun kembali ke perubahan klannya di sistem bintang kuno. Setelah digunakan sekali, batu giok itu akan pecah. Dia selalu menyimpan batu giok ini bersamanya, tetapi bahkan ketika avatarnya mati, dia tidak menggunakannya. Hari ini, dia menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya. Sedangkan Wang Lin, saat ini, auranya tidak stabil. Meskipun dia memiliki tubuh dewa kuno, dia menderita luka serius. Luka-luka ini berasal dari saat dia membunuh selir kerajaan surgawi, yang nama dan pangkatnya bahkan tidak dia ketahui. Itu juga berasal dari saat dia menggunakan tungku kaisar untuk menekan lelaki tua berbaju hitam dan selir leluhur-leluhur lainnya. Namun bagian terburuknya datang dari penggabungan 3 roda esensi menjadi sebuah formasi yang dapat mengubah cara kerja dunia. Membentuk roda ini menghabiskan hampir seluruh tenaganya, dan menyelesaikan kiri keempat membuatnya kelelahan.
Meskipun dia berada di tahap pertengahan Spirit Void, beban ini masih membuatnya sangat kelelahan. Saat ini, wajahnya tanpa darah dan dia tidak lagi terlihat kuat seperti sebelumnya. Seolah angin sepoi-sepoi pun bisa menjatuhkannya. Namun, matanya masih dipenuhi dingin dan penuh tekad. Dia tidak mundur atau jatuh tetapi mengatakan dia akan menjaganya selama 3 tahun. Saat Wang Lin berbicara, di tempat asing, Si Tunan dan ribuan petani tiba. Mereka terlambat, tetapi karena terlambat, mereka tidak ikut serta dalam pertempuran dan tidak terluka. Mereka menjadi satu-satunya penjaga di alam batin selain Wang Lin. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan kata pun kepada King Sui atau orang-orang yang dia kenal sebelum dia pergi. Waktu adalah hal yang sangat penting. Meskipun saat ini alam batin tenang, Wang Lin tahu ini hanyalah permulaan. Semua ini hanyalah langkah pertama. Bencana sesungguhnya akan mencapai puncaknya dalam 3 tahun ke depan atau setelah 3 tahun. Peristiwa itu mungkin menghancurkan alam dalam dan luar sepenuhnya. Lagi pula, dalam pandangan orang-orang dari benua astral abadi, bahkan jika semua orang di dalam gua mati, itu tidak masalah. Selama Dao Surgawi ada di sana, makhluk hidup akan muncul. Kemudian, setelah jutaan tahun, makhluk hidup yang jumlahnya tak terhitung akan muncul, dan di antara mereka akan ada kekuatan langkah ketiga yang berjuang untuk menjadi lebih kuat. Namun, Wang Lin tidak mau membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia punya rencana sendiri, ide gila. Dengan mengingat rencana ini, dia mendorong roda 3 esensi melalui sistem bintang. Di belakangnya, Mu Bingmei melihat sosok Wang Lin yang pergi dan menggigit bibir bawahnya. Tidak ada lagi yang rumit di matanya, hanya sedikit kerumitan. Setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya dan kata-kata Wang Lin sebelumnya masih melekat. Meskipun dia bukan wanitaku, dia adalah putraku, Ibu Wang Ping. Mu Bingmei mengangkat kepalanya yang indah dan kebingungan di matanya menghilang, digantikan dengan tekad. Dia terbang ke udara seperti burung phoenix biru yang cantik dan mengejar Wang Lin. Di pertikaian, jiwa asal King Sui kembali dan dia membuka matanya. Dia memandang wanita berpakaian merah muda di sebelahnya, yang sedang melihat Wang Lin pergi. Dia menghela nafas dan perlahan berkata, "Kamu sudah mengenalnya, benar?" Wanita berbaju pink berpikir sejenak dan kemudian berbalik untuk melihat King Sui. Dia dengan lembut mengangguk. Hidupnya sengsara dan selama ini dia kesepian. Jika kamu ingin menemaninya, jangan ragu. Terkadang, jika ragu, kamu kehilangan apa yang kamu kejar. Jangan seperti aku dulu. Kilatan kenangan muncul di mata King Sui. Wanita berbaju merah muda itu menundukkan kepalanya, dan setelah beberapa saat, dia dengan lembut bertanya, "Kamu? Mengapa kamu menyelamatkanku?" King Sui diam-diam merenungkan waktu yang lama dan kemudian mengungkapkan ekspresi pahit. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Beberapa hal yang tidak bisa Anda katakan. Jika dia bisa mengutarakan, dia akan melakukannya ketika dia mengenalinya pada putrinya, tapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Setelah menunggu lama, wanita berbaju pink memandang King Sui dengan ekspresi rumit. Dia tidak mengerti dan menghela nafas. Dia berbalik ke arah langit dan mengejar Wang Lin. King Lin berdiri di kejauhan sambil melihat bintang-bintang dan menutup matanya. Mungkin dia memahami suatu kebenaran. Seperti apa yang guru katakan padanya saat itu. Saat itu, saya tidak dapat mempercayainya dan memilih untuk menipu diri sendiri. Dia lebih kuat dari saya, dia tidak memilih untuk menipu dirinya sendiri tetapi memutuskan untuk menghadapinya. Saat Mu Bingmei dan wanita berbaju merah muda terbang, sinar cahaya ketiga terbang dari sebuah planet yang belum runtuh. Ada seorang wanita dalam sinar cahaya itu, bernama Xi Zifeng. Setelah pertempuran ini, tersisa kurang dari 50.000 orang. Selama pertempuran pertama di Lautan Awan, alam batin memiliki hampir 500.000 penggarap. Setelah 97 tahun pertempuran, lebih dari 90% orang terbunuh. Yang tersisa adalah kekuatan penuh dari para penggarap alam batin. Jumlah kematian yang diderita dalam hampir 1 abad perang adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh alam batin sebelumnya. Alam batin sudah tidak memiliki banyak kultivator langkah ketiga, dan sekarang banyak yang telah meninggal. Yang tersisa semuanya terluka. Joss Flames tidak cukup, jadi sangat sulit bagi mereka untuk pulih, dan mereka mungkin tidak akan pernah pulih ke puncaknya lagi. Setelah perang ini, hanya tersisa 19 planet dalam formasi planet.
50.000 pembudidaya tinggal di 19 planet ini untuk menyembuhkan. Ini menjadi dunia kultivasi baru untuk alam batin. Di bawah penjagaan Si Tunan dan teman-temannya, setiap orang memilih salah satu dari 19 planet untuk beristirahat dan disembuhkan. Mereka yang ahli dalam alkimia mengalami luka-luka mereka. Tim kultivator dari kelompok Si Tunan menjaga mereka saat mereka terbang ke 3 sistem bintang kosong lainnya untuk mencari tumbuhan. Mereka ingin menyempurnakan pil untuk membantu semua orang pulih lebih cepat. Segalanya tampak tenang, dan puluhan ribu petani ini mulai pulih. Namun, mereka tidak tenang karena perang ini belum berakhir. Pada saat ini, sinar cahaya keempat terbang menuju tempat Wang Lin menghilang. Ada wanita lain di dalam sinar cahaya ini. Ini adalah penggarap Arcane Void dari Sungai Panggil, wanita berbaju ungu. Dia memiliki asal-usul yang misterius, dan selain beberapa orang terpilih di alam batin, tidak ada orang lain yang mengetahui identitasnya. Namun, tindakannya dalam perang ini mendapat rasa hormat semua orang. 30 tahun yang lalu, adik perempuannya tewas dalam pertempuran. Dia juga orang yang sangat pendiam, dan sejak itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka yang berada di alam batin menetap dan diam-diam menjalani 3 tahun ini. Wang Lin mendorong roda 3 esensi raksasa itu menuju laut awan sambil kelelahan. Kesenjangan dalam formasi penyegel alam di lautan awan adalah bahaya tersembunyi terbesar dalam 3 tahun ini. Jika dia ingin alam batin memiliki waktu 3 tahun untuk pulih, tidak hanya alam itu perlu disegel, tetapi Wang Lin juga akan menjaga tempat itu sendirian selama lebih dari 1000 hari dan malam. Dia sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Ia sebenarnya bisa saja menipu dirinya sendiri dan mencari tempat tinggal hingga ia meninggal karena usia tua. Namun, dia tidak bisa dan tidak mau. Saat dia bergerak maju, suara melolong bergema di seluruh bintang. Raungan ini datang dari roda 3 esensinya yang raksasa. Cahaya di mata Wang Lin menutupi kelelahannya saat dia mendorong kemudi ke depan. Segera, dia tiba di perbatasan Cloud Sea. Dia mengambil langkah maju dan dengan cepat pindah ke Cloud Sea. Kabut yang dulu menyelimuti lautan awan telah lama menghilang, membuat sistem bintang ini menjadi sangat jernih. Bau darah memenuhi sistem bintang, dan benua yang runtuh pun hancur. Wang Lin mendorong roda raksasa itu melewati Cloud Sea yang hancur. Segera, medan perang pertama di Cloud Sea muncul di hadapannya. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di mana kabut masih ada. Namun, ketika Wang Lin tiba, suara gemuruh dan hembusan angin datang dari roda. Angin ini menyebabkan kabut di lubang formasi penyegel alam bergerak, dan segera menghilang. Kabut tebal sebelum Wang Lin hilang dan lubang setinggi 10.000 kaki tampak jelas di depan matanya. Lubang ini seperti bekas luka, dan dalam 100 tahun terakhir, tidak dapat disembuhkan. Penggarap alam batin telah mencoba memperbaikinya, namun pada akhirnya, mereka semua kecewa. Lubang ini tidak dapat diperbaiki, karena selama perang, formasi penyegel berada di ambang kehancuran. Tidak diketahui siapa yang menciptakan formasi penyegel realem. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setelah diserang berulang kali dan kemudian dilubangi selama hampir 100 tahun, ia menjadi lemah, seolah-olah sedang bernafas. Berdiri di depan lubang, Wang Lin merenung dalam diam. Dia melihat formasi penyegel alam dan menyapunya dengan akal ilahi. Dia bisa merasakan roh formasi di dalam, tapi mereka pun lemah. Tampaknya olah melemahnya formasi penyegel realem akan menyebabkan mereka menghilang. Formasi ini sudah mati, keluh Wang Lin. Dia berbalik dan melihat ke ruang di depannya. Sinar cahaya ungu yang membawa aura meluncurkan langkah ketiga terbang ke arahnya. Cahaya ungu ini adalah orang terakhir yang pergi tetapi orang pertama yang mengejar Wang Lin. Kultivator perempuan dari Sungai Panggil. Berdiri di celah formasi penyegel alam, Wang Lin memandang wanita dari Sungai Panggil. Wanita dingin itu berhenti 100 kaki darinya. Dia sangat cantik, meskipun dia kalah dengan Mu Bingmei, dia masih cukup memukau. Saat dia berdiri di sana, gaun ungunya berkibar, membuatnya tampak seperti dewa. Wajahnya pucat menambah poin pada penampilannya. Ini memberi orang perasaan lemah namun penuh tekad. Wanita berbaju ungu dan Wang Lin saling memandang. Setelah sekian lama, wanita itu berkata dengan suara dingin, "Zixia." Sepertinya dia sudah lama tidak berbicara. Suaranya terdengar agak kasar. Menawarkan kamu menjadi kaisar langit Zixia dari alam surgawi petir.
Wang Lin samar-samar menebak identitas wanita itu. Dia memegang tangannya ke arahnya. Zixiang merenung sejenak dan kemudian dengan dingin berkata, serahkan selir kerajaan surgawi yang telah kamu segel. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi matanya bersinar tak terlihat. Matanya berbinar saat dia melihat wanita berbaju ungu dan rasa dingin mulai muncul. Berapa peringkatmu sebagai selir penguasa surgawi? Kata-kata Wang Lin mengejutkan. Wanita bermata ungu itu membuka saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, selir penguasa surgawi, Zixia. Ekspresinya tetap tenang. Wang Lin perlahan bertanya, selir kerajaan di mana saya bunuh diri? Kamu membunuh selir kedua, dan yang kamu segel adalah selir kelima. Selir yang lolos adalah selir keenam. Suara Zixia tidak lagi terasa kasar, kini jauh lebih halus, namun rasa dinginnya tidak berkurang. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah bertemu dengan mayoritas dari 8 selir pemerintahan celestial. Saat ini, sosok mereka mulai terbentuk di kepalanya. Selir keempat adalah selir yang mencoba mengendalikan Tuo Shen dan terjebak di makam kuno, tidak dapat melarikan diri. Selir ketiga adalah wanita dingin yang pernah berinteraksi dengan Wang Lin dan dibebaskan dari makam kuno olehnya. Dia tidak ikut serta dalam perang melawan alam batin. Sedangkan selir kedua, dia memiliki koneksi paling banyak dengan alam luar. Dari petunjuk yang dia peroleh dari kata-katanya, dia sepertinya memiliki kerja yang sama dengan penguasa, tapi dia akhirnya mati di tangannya. Ada juga selir kelima yang disegel di dalam tungku Kaisar Wang Lin dan tidak dapat dimurnikan sepenuhnya. Jika yang dikatakan Zixia benar, yang lolos adalah selir keenam. Akibatnya, hanya ada 2 dari 8 selir yang belum pernah ditemui Wang Lin. Keduanya adalah selir pertama dan ketujuh. Di celah di Laut Awan, wanita yang memiliki perjanjian denganku kemungkinan besar adalah selir kerajaan surgawi. Aku hanya tidak tahu apakah dia selir pertama atau ketujuh. Sebuah pemikiran terlintas di benak Wang Lin. Adik kelima yang kamu segel sangat berharga di sekitarnya. Berikan dia padaku. Rasa dingin Zixia dipenuhi dengan niat yang tak terbantahkan. Jelas sekali bahwa dia terbiasa memiliki status tinggi bahkan di benua astral abadi, jadi dia tanpa sadar berbicara seperti ini. Wang Lin mengerutkan kening. Melihat bahwa dia telah banyak membantu alam batin, dia berpikir dan siap menyerahkan selir kelima. Namun, pada saat ini, wanita berbaju ungu berbicara sekali lagi. Juga, kamu harus pergi ke alam luar dan menangkap semua selir lainnya. Bawakan itu padaku, aku sangat berguna bagi mereka. Anda harus melakukan ini sesegera mungkin. Sedangkan untuk menjaga tempat ini selama 3 tahun, sungguh tidak ada gunanya jika celestial. Suara wanita itu acuh tak acuh dan dia berbicara dengan nada memerintah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengerutkan kening dan matanya berbinar. Rasa dingin di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia memandang Zixia, yang sedang memberi perintah, dan dengan dingin berkata, cukup. Permintaanmu terlalu berlebihan. Omong kosong. Siapa kamu sampai berbicara padaku seperti ini? Bukankah kamu melakukan semua ini untuk membangkitkan penguasa surgawi dan memperoleh kekayaan besar? Anda melakukan apa yang saya perintahkan. Setelah masalah ini selesai, saya secara alami akan melaporkan apa yang telah Anda lakukan kepada penguasa surgawi. Mata Zixia yang seperti burung phoenix menatap Wang Lin dan ekspresinya menjadi suram. Wang Lin terkejut saat dia melihat ke arah Zixia, lalu dia mulai tertawa. Saat dia tertawa, matanya menjadi dingin. Jadi seperti ini, tidak semua dari 8 selir penguasa surgawi menghiasinya. Masih ada kamu, selir ke-8, yang merupakan bangsawan. Tapi lupa permintaanmu untuk menangkap selir lainnya, aku bahkan tidak akan memberi peringkat kelima. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan mencibir. Mata Zixia juga bertanya-tanya setelah mendengar kata-kata Wang Lin. Samar-samar dia merasa dia telah menebak sesuatu yang salah. Dia tidak tahu banyak tentang Wang Lin, dia hanya tahu bahwa dia adalah murid penguasa alam tertutup sebelumnya. Dia juga tahu bahwa Wang Lin telah melakukan banyak hal untuk alam batin. Seperti pertempuran dan kematian sebelumnya. Di matanya, Wang Lin melakukan semua ini karena gelar penguasa alam tertutup. Penguasa alam tertutup sebelumnya seharusnya memberitahu Wang Lin tentang segalanya. Wang Lin seharusnya adalah seseorang yang berasal dari penguasa surgawi.
Oleh karena itu, dia datang ke Wang Lin dan mengeluarkan serangkaian perintah bahkan setelah dia menunjukkan kekuatan yang mengejutkannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menolak. Bagaimanapun, dia adalah selir penguasa surgawi, dan tujuan mereka sama, membangunkan penguasa surgawi. Setelah penguasa surgawi terbangun, keduanya akan memperoleh manfaat besar. Namun, tawa dan penolakan Wang Lin langsung membuat Zixia menjadi sadar. Dia mundur beberapa langkah sambil menatap Wang Lin dan tiba-tiba berkata, "Penguasa alam tertutup sebelumnya tidak berisi tentang misinya dan dari mana asalnya. Benua astral abadi, 7 sekte Dao. Tentu saja aku tahu ini." Wang Lin dengan dingin menatap Zixia. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah berbuat banyak untuk alam batin, meskipun itu untuk tujuannya sendiri, dia pasti sudah menghempaskan wanita yang berada jauh di atas kepalanya ini. Setelah dia berbicara, ekspresi Zixia berubah drastis. Dia tanpa sadar mundur lebih dari 100 kaki dan mengungkapkan ekspresi terkejut. "Saya tahu segalanya. Kamu boleh pergi, dan jangan muncul di hadapanku lagi." Kata-kata Wang Lin dingin ketika dia melihat wanita berpakaian ungu dan pencampuran lengan bajunya. Wanita berbaju ungu itu mencetak pasi dan mundur beberapa langkah. Ekspresinya terus berubah. Akhirnya, dia menatap Wang Lin dan mengatupkan giginya. "Karena kamu mengetahui semua ini, kenapa kamu tidak bergabung denganku? Kita bisa bekerja sama dan membangun penguasa surgawi. Saat penguasa surgawi terbangun, dia akan memberi kita kekayaan besar. Penguasa surgawi dianggap kuat bahkan di benua astral abadi. Begitu dia terbangun, saya dapat meminta untuk menerima Anda sebagai murid dan Anda dapat meninggalkan gua ini, menjadi anggota 7 Dao Sekte, dan mendapatkan identitas seorang penguasa benua astral abadi. Benua astral abadi adalah dunia nyata, itu puluhan ribu kali lebih besar dari dunia gua dan jauh lebih baik. Hanya kami yang akan mendapat pujian. Penguasa surgawi akan memberi Anda terobosan yang kuat sehingga Anda akan mendapat tempat di benua astral abadi. Anda bahkan akan mendapatkan sedikit peringkat di sana. Tempat itu adalah alam surgawi yang sebenarnya. Bahkan tingkat kemajuanmu akan meningkat pesat." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia dengan lembut menatap wanita berbaju ungu itu. Kata-katanya sama sekali tidak menggerakkan hatinya. Menawarkan penguasa surgawi 7 warna dan rekan daunnya dibandingkan dengan 9 matahari di benua astral abadi. Salah satu pembangkit tenaga listrik di benua astral abadi. Lelucon yang luar biasa, dia hanyalah penguasaan di wilayahnya. Bahkan 7 Dao Sekte Anda hanyalah sekte kecil di benua astral abadi. Saya khawatir Anda memiliki niat lain untuk membangunnya. Kamu benar-benar tahu tentang 9 matahari. Ekspresi Zixia berubah dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Matanya tiba-tiba bertanya-tanya saat dia memikirkan tentang bagaimana Wang Lin menarik busur Li Guang dan apa yang diteriakkan penguasa. "Hanyalah untukku. Jika bukan karena kamu telah melakukan begitu banyak hal untuk alam batin, aku akan membunuhmu hanya karena menjadi anggota 7 Dao Sekte." Mata Wang Lin berbinar dan berniat membunuh mendarat di mata wanita berbaju ungu. Wanita berbaju ungu itu bergemuruh dan ekspresi berubah. Dia segera mundur dan tidak lagi berbicara. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan segera pergi. "Penguasa surgawi 7 warna, saya akan menemukan cara untuk menghidupkannya kembali. Namun, ini bukan demi kekayaan melainkan untuk membunuh. Bunuh dia dan gua ini tidak akan memiliki tuan. Lalu aku akan mengambil Dao surgawi dan membawa orang-orang di gua ke benua astral abadi. Saya telah menjadi seorang militan yang menentang surga sepanjang hidup saya. Jika saya akan melakukan ini, inilah caranya. Bagaimana aku bisa menjadi anjing seseorang yang memohon agar mereka bertahan hidup, memohon agar mereka membawaku keluar dari sini. Bahkan jika aku tidak pergi dan akhirnya dibunuh oleh penguasa surgawi, aku akan tetap menjadi pria yang berjalan melawan surga." Wang Lin tersenyum. Dia tidak mengucapkan kata-kata ini dengan lantang, tetapi kata-kata itu menggema di dalam hatinya. Menatapnya melihat kemana wanita berbaju ungu itu pergi dan bahkan tidak bertanya kepada orang lain tentang peti mati penghindar surga. Dia tidak perlu bertanya. Jika dia bisa pergi dari sini dan memasuki benua astral abadi, dia akan mengetahui segalanya, bahkan metode untuk menghidupkan kembali Wan Er. Namun, jika gagal, tidak perlu bertanya. Mati bersama Wan Er adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan saat itu.
Wang Lin menarik dan memutarnya. Dia melihat formasi penyegel alam yang sesak nafas dan matanya berbinar. Dia berjalan dan mendekati formasi seperti jaring. Dia duduk dan menutup matanya, mengaktifkannya dan ia mulai menyerap energi dari dunia. Saat Wang Lin membungkusnya, energi asal di laut awan datang dari segala arah. Energi asal menyebar melalui tubuhnya sendiri dan diserap oleh jiwa dan daging asal ini, membantu tubuh dewa kuno pulih. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan dia mengeluarkan bola cahaya dengan karma print miliknya. Dia menghancurkannya dan menghirup kekuatan esensi di dalamnya. Kekuatan esensi ini memasuki 6 esensinya dan memungkinkan mereka untuk memulai kembali secara perlahan. Setelah mencapai langkah ketiga, energi asal hanya dapat membantu kekuatan dewa kunonya pulih lebih cepat, itu tidak membantu budidayanya sama sekali. Pada langkah ketiga, hanya ada satu hal yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menyembuhkan para ahli esensi. Waktu berlalu. Beberapa jam kemudian, mata Wang Lin tiba-tiba terbuka, menampilkan tekanan yang mengejutkan. Karena formasi penyegel alam sudah mati, maka aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Lalu saya akan menggunakan pukulan saya untuk membangun kembali formasi. Para penggarap alam luar memadatkan esensi dari kekuatan Joss Flames untuk menyehatkan seluruh tubuh mereka dan menjadi abadi. Namun, di alam batin, Joss Flames jarang terjadi dan menjadi masalah. Hal ini tidak hanya menghalangi orang untuk memasuki langkah ketiga, tetapi setelah mencapai langkah ketiga, jika esensi yang dikonsumsi terlalu banyak, akan sulit untuk dipulihkan. Wang Lin tidak mengandalkan Joss Flames untuk mencapai langkah ketiga. Dia mengandalkan pemahamannya untuk menyelesaikan 3 esensi halusnya. Dia telah menyalakannya untuk melengkapi esensi guntur dan apinya. Alhasil, dia tidak membutuhkan Joss Flames pada langkah ketiga, dia hanya membutuhkan esensi yang sudah dibentuk orang lain. Melahap esensi dalam jumlah tak terbatas akan memulihkan budidayanya dan meningkatkannya. Demikian pula, tubuhnya tidak memiliki alam Joss Flame seperti menggerakkan Spirit Void normal. Tidak perlu menggabungkan alam Joss Flame dengan tubuhnya untuk mencapai kondisi kesempurnaan. Tubuh Wang Lin adalah anak dewa kuno, yang merupakan sesuatu yang melampaui kesempurnaan. Dengan kombinasi kekuatan dewa kuno dan penempatannya, dia bisa membunuh para penggarap Arcane Void tahap awal di tahap pertengahan Spirit Void. Wang Lin bahkan berani melawan penggarap Arcane Void tingkat menengah. Meskipun sulit menentukan pemenangnya, masih sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Wang Lin. Jalur langkah ketiga yang diambil Wang Lin sangat berbeda dari jalur lintasan lainnya. Bahkan penguasa surgawi 7 warna menempuh jalan yang berbeda. Bahkan penguasa surgawi 7 warna memerlukan api Joss, hanya api Joss yang diserapnya tidak beracun. Bukan karena tidak ada seorang pun yang menempuh jalan Wang Lin, itu sangat sulit. Itu adalah jalan yang tiada taranya dengan kemungkinan yang tak terbatas. Jika dia ingin menjadi seorang yang terlibat dalam Arcane Void, maka dia perlu mendapatkan beberapa esensi lagi dan menyelesaikannya. Ketika orang lain mencapai langkah ketiga, hampir mustahil untuk menyelesaikan esensi lainnya. Namun, itu sangat berbeda bagi Wang Lin. Dia masih bisa mendapatkan esensi ke-7, ke-8, ke-9, dan bahkan ke-10. Selain itu, karena dia tidak menyerap Joss Flames, esensinya tidak memiliki kelemahan fatal karena tidak mampu mencapai penyelesaian setelah menguasai langkah ketiga. Yang dia butuhkan sekarang adalah menemukan esensi ke-7. Begitu dia mendapatkan esensi ke-7, dia akan mencapai tahap akhir dari Spirit Void. Jika esensi ke-8 muncul dan mencapai penyelesaian, dia bisa mencapai puncak Spirit Void. Dengan 9 esensi, dia bisa melangkah ke tahap Arcane Void. Kemudian kesembilannya akan menyatu kembali menjadi satu. Jika dia memiliki kebijaksanaan dan kekayaan untuk menggabungkan semua esensinya dan mengubahnya menjadi kekuatan yang disebut kekuatan kekosongan di benua astral abadi, dia bisa menghadapi bencana di langkah ketiga. Begitu dia dari selamat bencana ini, dia akan menjadi Void Tribulan Exalt. Perbedaan antara Void Tribulan dan Arcane Void adalah bencana hidup dan mati. Sukses berarti hidup dan kekalahan berarti kematian. Selama berabad-abad, tidak ada yang membahasnya, dan itu adalah celah yang harus dihadapi setiap orang. Bencana ini disebut sebagai Arcane Tribulan. Itu dibagi menjadi 9 tahap, dan setelah selamat dari ke-9 tahap, seseorang dapat berhasil melangkah ke tahap Void Tribulan.
Bahkan seseorang yang bersumpah sovereign hanya melewati 3 arcane tribulan dan tidak memiliki keberanian untuk merangkul yang keempat. Dao Master Blue Dream bahkan belum melewati yang pertama dan tetap berada di puncak arcane void. Dia tidak takut mati, tapi dia masih memiliki hal-hal yang belum dia selesaikan, dan dia tidak bisa menyesali kegagalannya. Selama puluhan ribu tahun, banyak orang berbakat telah lahir di alam batin dan luar. Beberapa dari mereka telah mencapai langkah ketiga, namun hingga hari ini, hanya satu orang yang telah melewati 8 arcane tribulan dengan identitas sebagai penggarap gua. Hanya satu kali lagi dan dia bisa dianggap sebagai yang mulia. Dia adalah hantu tua Zan. Saat itu, dia gagal dalam arcane tribulan kelima dan seharusnya mati. Penguasa mengetahui hal ini. Namun, apa yang penguasa tidak ketahui adalah bahwa hantu tua Zan telah memperoleh kekayaan surgawi yang luar biasa. Kekayaan cakrawala ini menyebabkan budidayanya meletus, dan dia telah bertahan sampai ke arcane tribulan 8 dan berhenti sebelum yang ke-9. Mereka yang mencapai tahap void tribulan di benua astral abadi dianggap yang mulia. Ini adalah tingkat pukulan di puncak langkah ketiga, dan jika Anda dapat mengambil langkah maju yang legendaris itu, Anda akan menginjakkan kaki di surga. Penguasa surgawi 7 warna adalah yang mulia tribulan kekosongan, hanya saja tingkat budidayanya bukanlah tribulan kekosongan puncak, melainkan tribulan kekosongan tahap tengah. Meskipun dia baru berada di tahap pertengahan, hal itu memungkinkan dia untuk mencapai peringkat di benua astral abadi dan memulai sektenya sendiri. Dia membentuk 7 Dao Sekte. Wang Lin tidak mengetahui semua ini, dan saat ini, dia tidak punya waktu untuk menyalakannya. Saat ini, dia membuka matanya dan berdiri, memandang ke bintang-bintang. Dia tidak tinggi, tapi aura yang dia keluarkan terasa seperti dia bisa menopang langit. Punggungnya mengarah ke alam batin, dan dia memberikan rasa aman seperti berkah kuno. Matanya memenuhi ketenangan, dan dia berjalan ke depan. Dengan langkah ini, dia mendarat di formasi penyegel realem yang bernafas. Formasi itu bergetar dan menampakkan cahaya yang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sambil berpikir, Wang Lin mengangkat kakinya dan menginjak ke bawah. Dengan keras, seluruh formasi realem siling bergetar dan struktur besar seperti jaring muncul. Formasi itu menampakkan dirinya di seluruh alam batin. Bahkan puluhan ribu pembudidaya yang dipulihkan di Alheaven membuka mata mereka dan melihat formasi penyegel alam. Kekuatan langka ini menyebabkan formasi muncul sepenuhnya. Hanya dengan membuatnya terungkap, Wang Lin bisa membiarkan nafasnya menyelesaikan sisa hidupnya. Anda telah menyegel alam dalam dan luar selama bertahun-tahun. Kamu telah mencegah invasi alam luar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan penjaga alam batin. Oleh karena itu, aku akan tunduk padamu. Wang Lin memegang dan membungkuk pada formasi penyegel realem. Tetapi demikian pula, karena keberadaanmu, jarang ada kendali langkah ketiga di alam batinku. Akibatnya, keseimbangan kekuatan antara alam batin dan alam luar menjadi tidak proporsional. Kehadiranmu menarik dan menyegel alam batinku. Wang Lin mengangkat tangannya dan tanpa ampun menekannya. Cetak karma muncul saat telapak tangan Wang Lin jatuh. Kemudian jari-jarinya mengepal dan dia menariknya keluar. Karma, keluarkan rohnya. Wang Lin meraung. Saat tangan dibalikkan ke belakang, formasi itu bergetar hebat. Sambaran guntur diekstraksi dari formasi. Itu adalah tombak ilusi yang dibentuk oleh guntur. Tombak ini berisi guntur tak berujung dan merupakan harta suci klan guntur pencar. Wang Lin meremas dan tombak petir itu roboh. Kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah dan menjangkau ruang di sekitarnya. Sejak tombak petir pertama kali digabungkan ke dalam formasi, ini adalah pertama kalinya tombak itu diekstraksi dan dihancurkan. Mulai sekarang, roh ini tidak lagi ada di dalam formasi. Ketika tombaknya runtuh, formasi mulai bergetar dan retakan halus muncul di sana. Aku tidak tahu siapa yang menciptakanmu, tapi kamu desa hari ini, jadi hilanglah. Saya, Wang Lin, akan membentuk formasi lain. Formasi ini akan lahir hanya untuk alam batin saya, akan ada hanya untuk alam batin saya, dan akan sepenuhnya menjadi milik alam batin saya. Wang Lin mengangkat tangan dan membanting formasi sebanyak 6 kali. 6 gemuruh, 6 karma, dan 6 tangan terkepal. Formasi mulai segera runtuh secara nyata. Jaring tak berujung mulai bergemuruh dan pecah. Lampu darah merah muncul di hadapan Wang Lin,
dan seluruh formasi tampak mengeluarkan cahaya darah. Raungan menyakitkan yang sepertinya bisa membuat dunia runtuh. Gada meteor 9 kepala tiba-tiba muncul sambil melolong. Gada itu bergetar dan darah hitam menetes dari kepalanya. Namun, setelah meninggalkan formasi itu runtuh dan menghilang di hadapan Wang Lin. Setelah meteor hammer, gelombang panas melonjak dan ketapel api besar muncul. Penggarap alam dalam dan luar yang tak terhitung banyaknya telah mati karenanya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah penggarap alam dalam. Pada saat ini, ketapelnya ditarik keluar dan dengan cepat terkoyak menjadi kabut. Kemudian dengan cepat menghilang. Setelah ketapel, cahaya keemasan bersinar dan sebilah pedang emas muncul. Setelah cahaya keemasan, itu adalah cahaya ungu yang mengerikan. Cambuk raksasa berwarna ungu muncul. Itu menutupi rune dan dipelintir seperti ular piton. Setelah cambuk, formasi bergetar, aura kuno muncul. Sebuah tongkat serigala raksasa muncul, dan menutupi duri. Ada juga hantu yang gelisah yang jumlahnya tak terhitung di sekitarnya, menunjukkan betapa banyak hantu yang telah dibunuhnya sebelumnya. Namun, begitu roh formasi ini muncul, semuanya meledak. Mereka menghilang selamanya dari dunia ini, menghilang dari formasi penyegel alam. Apa yang dihancurkan bersama mereka adalah roh formasi lain yang belum terbentuk dan masih berupa kabut. Saat muncul, ia runtuh. Sekarang 7 dari 9 formasi roh telah dihancurkan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat formasi penyegel alam yang telah kehilangan 6 roh formasi. Ini memulai keruntuhan yang tidak dapat diubah, menyebabkan guntur bergemuruh. Itu mulai runtuh di seluruh alam batin. Semua penggarap alam batin dapat melihat formasi penyegel alam runtuh lapis demi lapis. Tidak ada lagi halangan antara alam dalam dan luar. Roh formasi ke-8, harta suci klan kuno saya, kapak pemisah surga. Akankah kamu kembali ke kekecewaan atau kehancuran bersama formasi ini? Aku akan memberikan pilihan. Wang Lin mengangkat tangannya dan suara gemuruh bergelombang. Semangat formasi ke-8 muncul. Kekuatan roh ini melampaui 7 kekuatan sebelumnya. Roh ini adalah harta suci para dewa kuno, kapak pemisah surga. Saat gemuruh dan formasi runtuh, bayangan kapak raksasa yang membawa aura dewa kuno yang padat perlahan terbang keluar. 1. Mantra yang dimiliki sarung tangan kuno miliknya. Saat kapak muncul, aura dewa kuno meluncur seperti gelombang laut. Aura ini menyebabkan formasi penyegel alam bergetar lebih hebat. Gemuruh yang menggelegar terdengar di telinga seseorang dan terus-menerus. Jika Anda memejamkan mata, Anda akan merasakan nostalgia tanpa akhir yang menghadap kapak selama bertahun-tahun keberadaannya. Banyak nyawa telah diakhiri oleh kapak ini. Saat kapak itu muncul, Wang Lin berdiri di depannya. Dia melihat jiwa-jiwa ilusi yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keluhan di sekitar kapak, mengeluarkan lolongan hantu. Dari penampakannya tampak seperti banyak gundukan. Sepertinya kapak itu membawa jiwa-jiwa kematian dan keluar dari dunia bawah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Setelah muncul, ia tidak menghilang seperti 7 roh lainnya. Itu melayang di sana dan menjadi lebih padat. Seolah-olah ia memiliki kecerdasan dan sedang membuat pilihan. Apakah ia akan memilih untuk mengakui Wang Lin sebagai orang yang menyenangkan, atau menghancurkan dirinya sendiri? Waktu perlahan berlalu. Gemuruh formasi penyegel realem menjadi lebih keras. Setelah 15 menit, Wang Lin mengerutkan kening, melihat kapaknya tetap tidak bergerak. Karena kamu tidak mau mengikutiku, maka hilanglah. Wang Lin mengangkat tangan dan menekan Heaven Splitting Axe. Formasi itu runtuh lebih cepat dan kapaknya bergetar, dan tubuh raksasanya terbang menuju Wang Lin. Dalam sekejap, kapak pemisah urja sepertinya melepaskan diri dari formasi penyegel alam. Ini melolong membelah surga saat menebang Wang Lin. Harta karun dewa kuno kerajaan berani menyakitiku. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia melangkah maju. Tubuhnya langsung membengkak hingga mencapai lebih dari 10.000 kaki, berubah menjadi tubuh dewa kuno. Tubuh puluhan ribu kaki ini seperti raksasa yang berdiri di formasi penyegel alam. Kapal itu mendekat dan Wang Lin meninjunya. Gemuruh yang menggelegar menyebar dengan sangat cepat dan ruang angkasa itu sendiri bergetar. Formasi penyegel alam semakin hancur dan runtuh. Kapak pemisah surga tidak bisa ditebang dan dipukul mundur oleh kekuatan pukulan Wang Lin. Namun, itu juga tidak mudah bagi Wang Lin, dia terlempar ke belakang ribuan kaki. Luka dalam yang mencapai
Tulangnya muncul di pinggul, dan bahkan tulangnya pun retak. Kapak pemisah surga sangat kuat. Saat mundur, mata Wang Lin bersinar, dan saat tangan mencapai kondisinya, dia mengulurkan tangan. Cahaya darah yang mengerikan muncul bersamaan dengan pedang darah. Dia mengayunkan tangan dan pedang darah itu melebar hingga 1000 kaki. Cahaya darah sangat menyilaukan. Memegang pedang darah, Wang Lin menyerang ke depan. Dia mengangkat pedang darah tinggi-tinggi dan membungkusnya. Sinar energi pedang yang mengerikan melesat ke arah kapak pemecah surga. Keduanya adalah harta karun yang tak terpecahkan, dan ditahan berkali-kali, menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Pedang dan kapak terus menerkam, namun kapaknya masih sedikit lebih rendah. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang mengendalikannya dan bergerak berdasarkan roh harta karun. Itu didorong kembali. Tanda pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kapak dan cahaya dari kapak menjadi tidak stabil. Pedang Wang Lin terjatuh dan dia meraung, "Aku memberi satu kesempatan terakhir untuk mengenaliku sebagai pemilikmu." Terdengar suara gemuruh saat kapak itu dirobohkan. Terjadi ledakan dan membuka celah besar di angkasa. Pedang darah di tangan Wang Lin menghilang, dan di saat yang sama, dia melangkah maju. Saat kapak terbang menuju celah dan kekuatan dewa kuno yang mengerikan menyebar, Wang Lin meraih gagang kapak. Tangan kanan Wang Lin tanpa ampun bertahan, dan tidak peduli seberapa keras kapak pemisah surga berjuang, ia tidak dapat melarikan diri. Namun, pada saat ini, bayangan dewa kuno muncul di kepala kapak dan mengeluarkan suara gemuruh. Tidak mungkin melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia menggerakkan seperti embusan angin ke arah Wang Lin seolah ingin melahapnya. Bayangan itu tingginya puluhan ribu kaki dan berbentuk seperti kerucut, dia lebih besar di bagian atas tubuhnya. Itu seperti asap yang mengembang berkali-kali lipat saat terbang. Bayangan ini adalah roh harta karun dari kapak pemisah surga. Itu dibangun menuju Wang Lin sambil melolong. Tubuh 10.000 kaki Wang Lin seperti remaja di hadapan pria di masa jayanya, rasanya Wang Lin tidak punya kesempatan untuk menolak. Namun, Wang Lin menatap mata bayangan yang berlari tiba-tiba dan mengeluarkan suara gemuruh. "Kamu berani. Saya adalah dewa kerajaan kuno dan saya memiliki warisan dewa kuno. Anda ingin meningkatkan saya. Kamu sedang mendekati kematian." Di belakang Wang Lin, kepala kuno raksasa muncul dan meraung bersamanya. Seolah-olah badai melanda dari menabrak dan mendarat di bayangan kapak pemisah surga. Bayangan itu menjerit ketakutan dan dengan cepat mundur. Tubuhnya terkoyak tetapi dengan cepat terbentuk kembali. Setelah direformasi, tubuhnya gemetar dan berjuang untuk membungkuk pada Wang Lin. Kemudian dia dengan cepat kembali ke Heaven Splitting Axe dan menghilang. Kapak pemisah surga tidak lagi meronta dan perlahan menjadi tenang. Wang Lin meraih kapak, menggigit ujung lidahnya, dan melahap darah. Tanda berwarna darah mendarat di sumbunya dan menyatu dengannya. Kapak pemisah surga telah menyerah. Kali ini, dia menekan kapak itu dengan kekuatannya sendiri. Saat itu, dia kurang memiliki tingkat peretasan dan membutuhkan bantuan dari penguasa alam tertutup sebelumnya untuk mengendalikan kapak ini. Berbekal kapak raksasa, rambut putihnya berkibar. Saat ini, Wang Lin tidak berbeda dengan patungnya di planet Suzaku. Dia terjadi pertemuan tangan dan Heaven Splitting Axe berubah menjadi titik cahaya keemasan dan menghilang ke dalam bintang dewa kuno ini. Wang Lin menatap formasi penyegel realem yang runtuh dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Roh terakhir ini adalah yang paling kuat, dan penguasa alam tertutup sebelumnya telah mengintegrasikan dirinya ke dalam roh ini untuk mengendalikan formasi. Namun, ketika celah itu muncul dan semua hal lainnya terjadi, jiwa penguasa alam tertutup telah mati. Hal ini juga menyebabkan semangat terakhir kehilangan vitalitasnya. Hal ini terkait dengan alasan mengapa terbentuknya nafas tersebut. Wang Lin mengangkat tangan dan membentuk telapak tangan. Wang Lin menggunakan cetak karma. Telapak tangan turun dan mengepal. Formasi penyegel realem yang mengeluarkan suara keras seolah-olah sedang berjuang untuk terakhir kalinya dalam hidupnya. Saat bergetar, batu giok yang rusak diekstraksi. Giok ini memiliki celah yang dalam dan berisi lebih dari 10 retakan. Salah satunya jelas diciptakan sekitar 100 tahun yang lalu. Ia tidak memiliki aura kuno yang dimiliki retakan lainnya. Meskipun terdapat banyak celah pada batu gioknya, orang masih bisa melihat kata terukir di permukaannya. Kata ini sederhana, yaitu kata surgawi. Surgawi.
Saat batu giok diekstraksi oleh cetak karma Wang Lin, formasi penyegel alam memulai keruntuhan terakhirnya. Lapisan jaring yang mengelilingi 4 sistem bintang utama runtuh. Keruntuhan ini sudah menyeluruh, mutlak, dan tidak dapat diubah. Saat runtuh, para penggarap yang tersisa di 4 sistem bintang utama semuanya terkejut. Sistem bintang itu sendiri tampak berputar dan formasi penyegel alam yang telah mengingatkan alam batin selama puluhan ribu hancur tahun. Di Laut Awan, Mu Bingmei, wanita berbaju pink, dan Xi Zifeng berkumpul. Mereka berhenti terbang ketika melihat sistem bintang di sekitar mereka. Mereka masih jauh dari Wang Lin. Namun, ketika formasi penyegel realem runtuh, mereka tidak bisa bergerak maju, sehingga mereka berkumpul bersama. Mereka menyaksikan jaring raksasa di bawah mereka pecah, dan guncangan yang ditimbulkannya menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Wang Lin memandangi batu giok itu, dan setelah merenungkan sedikit, dia membayangkan lokasinya. Dengan itu, batu giok itu benar-benar keluar terbang dari formasi penyegel alam. Saat ia terbang, ia seperti pohon tanpa akar atau ikan yang keluar dari udara. Itu menyebar menjadi debu. Saat batu giok itu hancur, formasi penyegel alam tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, Brilliant Void tidak lagi memiliki formasi penyegel realem di sekitarnya. Sungai yang dipanggil benar-benar terekspos ke alam luar. Pada saat ini, Alheaven dan Cloud Sea benar-benar gratis. Setelah puluhan ribu tahun, penghalang antara alam dalam dan alam luar telah hilang, menjadi satu lagi. Formasi penyegel alam yang sepertinya telah ada selamanya dan diingat dari generasi ke generasi telah runtuh dan lenyap. Tanpa formasi penyegel alam, kekuatan misterius yang menghentikan alam batin berkumpulnya Joss Flame menghilang. Pada saat ini di Alheaven, semua unduhan langkah ketiga menampilkan ekspresi gembira. Apalagi King Lin pun tidak terkecuali. Wang Lin telah menghancurkan formasi penyegel realem. Selama berabad-abad, dialah orang pertama yang melakukan hal ini. Orang pertama yang memiliki keberanian untuk menghancurkan formasi penyegel alam setelah membantai para penggarap alam luar yang menyerang. Namanya dimaksudkan untuk diwariskan selama puluhan ribu tahun di dunia penghalang ini karena dia adalah penguasa alam tertutup. Bukan penguasa alam tertutup dari 7 Dao Sekte, bukan penguasa alam tertutup di bawah penguasaan penguasa surgawi 7 warna, namun penguasa alam tertutup dari para penggarap alam batin. Dia akan membawa para penggarap alam batin keluar dari gua ini dan mengejutkan benua astral abadi. Formasi yang dihancurkan bukan berarti semuanya telah berakhir. Menciptaan formasi baru milik Wang Lin dan alam batin adalah awal yang baru. Ini adalah langkah pertama menuju rencana Wang Lin untuk membunuh penguasa surgawi. Formasi penyegel alam runtuh dan aura dari sistem bintang kuno masuk, menggabungkan alam batin. Aura ini asing tetapi pada saat yang sama familiar. Pada awalnya, sebelum formasi penyegel alam muncul, alam dalam dan luar adalah satu. Manusia yang tak terhitung jumlahnya telah menghirup aura ini dan banyak sekali penggarap yang telah mengembangkan aura ini. Beberapa penggarap langkah ketiga telah meminjam aura ini untuk menciptakan alam Joss Flame mereka sendiri untuk mengumpulkan Joss Flames guna membantu diri mereka sendiri berterima kasih. Namun, setelah formasi penyegel alam terbentuk, semua api Joss diekstraksi dari alam batin hingga tidak ada lagi yang tersisa. Hal ini menciptakan lingkaran setan selama puluhan ribu tahun hingga alam batin tidak dapat dibandingkan dengan alam luar yang sama sekali. Namun, hari ini, aura yang telah lama hilang kembali ke alam batin, seperti anak pengembara yang dikurung di luar rumahnya. Suatu hari, pintu akan terbuka dan anak itu akan kembali. Aura asing namun akrab mengelilingi 4 sistem bintang utama. Jika Anda mengatakan aura ini merevitalisasi segalanya, itu berlebihan. Namun, keberadaannya memungkinkan para penggarap alam batin yang baru saja memenangkan kemenangan tragis merasakan harapan. Lapisan jaring formasi terus hancur hingga hilang sama sekali. Selama jam-jam ini, suara gemuruh menggema di angkasa. Saat formasi runtuh, suara masuk ke sistem bintang kuno. Hal ini menyebabkan pikiran para penggarap alam luar bergetar. Mereka yang memiliki tingkat pukulan tinggi dan beberapa langkah ketiga terbang keluar dan melihat ke arah alam batin. Mereka mungkin tidak dapat melihat dari mana mereka berada, tetapi mereka dengan jelas merasakan aura sistem bintang kuno mengalir deras seolah-olah akan memenuhi alam batin. Tidak diketahui siapa yang terbang karena terkejut,
tetapi lebih banyak yang menguasai alam luar yang terbang dari seluruh sistem bintang kuno menuju alam dalam. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi di alam batin setelah formasi penyegel alam runtuh. Wang Lin berdiri di antara bintang-bintang dan dengan tenang melihat formasi penyegel realem yang telah menghilang. Dia merasakan aura sistem bintang kuno, dan matanya bersinar terang. Setelah sekian lama, dia perlahan mengangkat tangannya dan melambai. Dia mengeluarkan suara yang menggema di keempat sistem bintang utama di alam batin. Suara ini seperti guntur abadi, tetapi setiap orang yang mendengarnya dapat dengan jelas mendengar kata-katanya. Hari ini, saya menghancurkan formasi penyegel realem dan akan membuat yang lain. Formasi ini tidak akan memiliki nama. Saat kata-kata Wang Lin menyebar, dia mengganti tangannya. Roda 3 esensi raksasa itu terbang dan berdiri di hadapannya. Suara mendengung menggema dan roda raksasa itu mulai membesar dan menyebar ke segala arah. Berubah dari lebih dari 10.000 kaki menjadi jutaan, puluhan juta, hingga tak ada habisnya. Itu akan menggantikan formasi penyegel realem dan menjadi formasi baru. Saat itu menyebar, suara gemuruh terjadi. Saat terus menyebar, mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh. Dia menunjuk ke kehampaan di atas. Semua harta karun yang dihancurkan dalam 100 tahun ini dan semua roh harta karun yang hilang dalam perang sebelumnya. Hari ini, saya, Wang Lin, memanggil roh Anda untuk datang dari masuk dan memasuki formasi saya untuk menjadi abadi. Suara Wang Lin mengandung kekuatan esensi serta pemahaman seumur hidup. Pada saat ini, riak tak terlihat menyebar ke pusat melalui Cloud Sea, Alheaven, Brilliant Void, dan Suman River. Saat bergema setelah riak itu berlalu, bayangan warna-warni muncul entah dari mana. Bayangan ini adalah pedang, bilah pisau, dan berbagai harta karun. Semua harta karun ini telah rusak. Mereka telah hancur dan hilang, namun mereka memiliki semangat. Roh-roh ini mendengar janji. Keabadian Wang Lin dan semuanya muncul. Setelah merenung sebentar, mereka semua terbang menuju roda 3 esensi. Ketika mereka menyatu dengannya, mereka menyebabkan roda yang mengembang itu mengeluarkan rasa keagungan yang kuat. Setelah jutaan roh harta karun menyatu dengannya, roda itu mengeluarkan kekuatan hidup yang kuat. Tuan dari semua roh harta karun itu telah mati dan roh-roh itu seharusnya menghilang. Namun, ada siklus novel di dunia ini, dan roh harta karun itu telah keluar dari siklus novel. Roh harta karun muncul dari mana-mana dalam 4 sistem bintang utama dan menyatu ke dalam roda. Saat mereka menyatu, roda yang berputar cepat memperoleh kebijaksanaan yang luar biasa. Semua planet budidaya tidak akan runtuh selama pertempuran ini, kalian semua memiliki jiwa dan kalian semua memiliki cara hidup yang aneh. Namun, selama jutaan tahun, banyak dari kalian yang telah hancur. Hari ini, aku memanggil kalian semua untuk memasuki formasiku dan menjadi abadi. Mata Wang Lin dipenuhi kesedihan saat dia berbicara dengan lembut. Saat kata-kata itu bergema, bayangan planet yang tak terhitung jumlahnya muncul di 4 sistem bintang besar yang kosong. Ada banyak planet budidaya, mereka telah lama dihancurkan, tetapi jiwa mereka tidak mau menghilang. Ketika Wang Lin menyuarakan janjinya akan kehidupan kekal, mereka semua muncul. Saat planet jiwa-jiwa muncul, setiap debu, setiap meteorit, dan setiap bagian benua yang rusak bergetar. Raungan megah di keempat sistem bintang utama. Partikel debu, meteorit, dan benua pecah yang tak terhitung jumlahnya terbang bersama jiwa planet menuju roda esensi yang berputar. Saat mereka terus berintegrasi, roda esensi memperoleh bentuk fisik dan meletus dengan tekanan yang melampaui dunia ini. Wang Lin menggerakkan tangannya dan rodanya terus mengembang. Itu akhirnya menyelubungi segel Cloud dan menyebar ke Alheaven. Itu sepenuhnya menutupi sungai Panggil dan kekosongan cemerlang. Para penggarap realem batin semua bersemangat ketika mereka melihat formasi roda yang menggantikan formasi penyegel realem yang runtuh. Suasana hati mereka adalah sesuatu yang jarang dialami dalam hidup mereka. Dalam sekejap mata, formasi baru muncul, menghalangi keluarnya alam luar, tetapi tidak menghentikan aura alam luar untuk masuk. Formasi ini adalah sebuah roda yang ukurannya tidak ada habisnya. Itu akan bertahan lebih lama dari formasi penyegel alam, dan kemunculannya membentuk era baru. Para penggarap alam luar yang tak terhitung banyaknya yang mati di alam batin saya. Kalian semua telah membunuh tak terhitung jumlahnya,
dan meskipun kalian semua mati, kalian tidak dapat memasuki siklus penciptaan. Anda semua harus memaafkan dosa-dosa Anda. Hari ini, aku, Wang Lin, akan mengumpulkan pecahan jiwamu dan menjadikanmu budak untuk menggerakkan rodaku, untuk bekerja selamanya dan tidak pernah bebas. Mata Wang Lin terbuka dan membentuk segel sebelum menekannya. Dengan ini, badai terjadi di alam batin. Badai ini dibentuk oleh mantra dan jiwa Wang Lin. Raungan hening yang hanya bisa dirasakan oleh Wang Lin menggema di seluruh sistem bintang 4 alam batin. Fragmen jiwa yang terdistorsi muncul di antara bintang-bintang. Mereka semua memiliki ekspresi garang dan berjuang. Namun, mereka segera menjerit ketakutan saat badai jiwa Wang Lin mengumpulkan mereka dan menyatukan mereka ke dalam roda. Beberapa dari fragmen jiwa ini telah mati selama 100 tahun terakhir, namun lebih banyak lagi adalah orang-orang yang telah meninggal selama perang sebelumnya melawan alam luar. Badai mengamuk dan menyapu Mu Bingmei dan teman-temannya. Ia menyapu Cloud Sea, memenuhi Alhaven, lalu melewati Sungai Panggil sebelum melintasi Brilliant Void dan kembali. Fragmen jiwa yang bersumpah semuanya meraung ketakutan saat mereka ditangkap dan disegel ke dalam roda. Khususnya, di medan pertempuran pertama di Laut Awan, terdapat lebih dari 100.000 fragmen jiwa. Semuanya disegel ke dalam roda. Juga, di Alhaven, ada ratusan ribu pecahan jiwa. Raungan senyap menggema, tapi tak satu pun dari mereka yang bisa lolos dari hukuman. Fragmen jiwa ini tidak dapat memasuki siklus gambaran dan tidak dapat dilahirkan kembali, mereka sudah mati. Fragmen jiwa adalah kebencian yang tercipta setelah kematian. Tanpa sesuatu yang dapat mengumpulkan mereka semua, mereka akan tetap tidak terlihat. Biasanya makhluk yang menyerap aura ini akan menjadi sangat kejam. Kebencian mempunyai pengaruh yang besar terhadap para pengirim surat, terutama pada para pengirim surat dengan pengirim surat yang lemah. Yang disebut jiwa mereka semuanya berasal dari pecahan jiwa ini. Ketika semua fragmen jiwa dari semua penggarap alam luar yang mati dari semua perang yang terjadi berkumpul dalam formasi roda, maka jiwa-jiwa mulai muncul di sekitar roda. Lengan mereka mendorong roda besar itu dan, dengan jutaan pecahan jiwa, roda itu mulai berputar. Setiap retakan akan menyebabkan pecahan jiwa ini mengeluarkan suara yang menyakitkan seolah menghancurkannya. Namun, semakin banyak rasa sakit yang mereka rasakan, semakin keras mereka mendorong. Siklus ini akan berlangsung selamanya. Alam batin, semua senior yang tewas dalam perang sebelumnya, dan sesama tetangga. Hari ini, saya, Wang Lin, mengganggu istirahat jiwa Anda untuk membangunkan Anda. Apakah Anda semua bersedia menjadi roh formasi abadi dari formasi ini? Menjadi jiwa yang akan dipuja oleh generasi-generasi penggarap alam batin saya. Jika kalian semua bersedia, aku meminta kalian semua untuk datang. Wang Lin mengulurkan tangannya ke arah bintang-bintang. Busur ini menyapu sistem bintang gelap seperti angin. Saat angin bertiup, jiwa-jiwa yang tertidur di sistem bintang 4 itu sepertinya terbangun dari tidur. Apakah mereka mati dalam kemuliaan, kebanggaan, ketidakberdayaan, atau kelangsungan hidup? Mereka semua muncul setelah mendengar kata-kata Wang Lin. Rasa duka menyebar dari mana saja di 4 sistem bintang utama. Kesedihan ini datang dari jiwa-jiwa itu. Meskipun mereka telah mati, jiwa mereka masih tetap ada saat diam-diam mereka menyaksikan alam batin. Selama berabad-abad, mereka tidak pernah memasuki siklus sepanjang masa. Mereka tidak mau memasuki siklus pemutaran, dan mereka tidak mampu melakukannya. Mereka hanya bisa berubah menjadi jiwa penuh kebencian dan menyaksikan dalam kesedihan. Mereka sedang menunggu hari di mana semua penggarap alam luar meninggal. Mereka sedang menunggu hari ketika formasi penyegel realem akan runtuh. Mereka ingin melihat apakah perang yang tak berkesudahan ini akan berakhir. Saat Wang Lin membungkuk, dia tidak melihat ke atas tetapi mempertahankan postur tubuhnya. Kepalanya menunduk, menangis sedih di matanya. Jiwa ilusi muncul dari sistem bintang. Yang pertama muncul adalah para penggarap kuno yang hidup sebelum ada alam dalam atau alam luar. Mereka adalah generasi pertama yang hidup di alam surgawi kuno. Mereka telah menerima ajaran alam surgawi kuno. Mereka adalah gelombang pertama kehidupan di dalam gua. Pakaian mereka membuat mereka terlihat seperti orang biadab, namun aura yang keluar dari tubuh mereka dipenuhi dengan pemahaman tentang dunia. Ketika formasi penyegel alam muncul, mereka bingung dan takut. Mereka semua mencoba untuk keluar dari formasi penyegel realem, tetapi mereka semua mati.
Pada saat ini, setelah waktu yang tidak diketahui, jiwa mereka dipanggil oleh Wang Lin. Mereka muncul di 4 sistem bintang utama dan diam-diam memandang Wang Lin, yang berada di Laut Awan. Apa yang muncul setelah mereka adalah para penggarap yang ada sebelum 4 alam surgawi dihancurkan, para dewa dari 4 alam surgawi itu. Meskipun mereka bukanlah makhluk surgawi sejati dari benua astral abadi, dalam hati Wang Lin, mereka adalah makhluk surgawi sejati. Tak terhitung dari mereka yang mati saat mencoba meninggalkan formasi penyegel alam. Selama banyak invasi ke alam luar, banyak yang terbunuh. Meskipun Wang Lin menundukkan kepalanya, dia bisa merasakan jiwa-jiwa yang sedih itu. Dia ingat dengan jelas saat pertama kali melihat patung klan Guntur Sebar saat pertama kali dia pergi ke alam 7 warna. Dia melihat ke dalam mengingat patung itu dan melihat semua makhluk surgawi yang ditarik ke formasi penyegel alam, tetapi mereka semua mati satu demi satu. Hari ini, jiwa-jiwa surgawi yang telah mati ini dipanggil untuk pertama kalinya sejak mereka meninggal. Setelah para dewa datanglah para penggarap zaman ini. Mereka bertengkar yang tewas dalam perang 100 tahun ini. Wang Lin tahu banyak tentang mereka, tetapi ada lebih banyak lagi yang tidak dia ketahui. Namun, jiwa tak berujung yang muncul telah mati demi alam batin. Kematian mereka perlu dikenang oleh keturunan di masa depan. Selama berabad-abad, terlalu banyak yang mengundang dan makhluk hidup yang mati selama peperangan antara alam dalam dan alam luar. Tidak ada seorang pun yang pernah membangun tugu peringatan untuk para penggarap yang telah meninggal ini, tidak pada zaman kuno atau pada zaman surgawi. Baru sekarang Wang Lin memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa yang tewas dalam pertempuran. Apakah kalian semua bersedia menjadi roh abadi formasi ini? Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat jiwa-jiwa itu. Dia berbicara dengan lantang kepada semua jiwa itu. Saat Wang Lin berbicara, jiwa tak berujung di alam batin menjadi terdistorsi dan berubah menjadi aura tak terlihat yang terbang menuju Wang Lin. Orang pertama yang mencapai Wang Lin adalah seorang kuno. Ekspresinya tidak jelas dan suram. Dia muncul 1000 kaki dari Wang Lin dan menatap tajam. Wang Lin mempertahankan posisi membungkuk. Jiwa itu menggenggam tangan Wang Lin. Setelah dia menggenggam tangannya, dia dimasukkan ke dalam roda raksasa dan rela menjadi salah satu formasi roh. Di belakangnya, jiwa-jiwa yang telah mati pada zaman kuno semuanya datang. Mereka semua menggenggam tangan mereka pada Wang Lin dari jarak 1000 kaki dan memasuki formasi roda tanpa ragu-ragu. Meski mereka masih menyimpan kebencian atas kematian mereka, saat mereka mengepalkan tangan, tidak ada penyesalan karena mereka rela berintegrasi dengan formasi roda. Mereka telah mati demi alam batin, dan bahkan setelah kematian, mereka telah menawarkan jiwa mereka untuk alam batin. Mereka adalah pahlawan dalam hidup dan heroik dalam kematian. 1, 2, 10.000, 20.000, 100.000, ratusan ribu. Semua penggarap kuno yang telah meninggal muncul dan menggenggam tangan mereka di Wang Lin. Mereka datang sendiri-sendiri, dalam kelompok kecil, ratusan, atau puluhan ribu. Mereka semua menyatu dengan formasi setelah berpegangan tangan. Di belakang mereka ada para dewa dari 4 alam surgawi. Mereka berasal dari alam surgawi angin, hujan, guntur, dan petir, tetapi darah yang mengalir melalui mereka masih berasal dari alam batin. Meskipun mereka telah mati selama bertahun-tahun tanpa terhitung jumlahnya, jiwa mereka masih merupakan jiwa dari alam batin. Mereka dilahirkan sebagai orang-orang di alam batin dan mati sebagai jiwa-jiwa di alam batin. Mereka secara bertahap muncul di hadapan Wang Lin. Seperti para martir sebelum mereka menggenggam tangan mereka pada Wang Lin dan menyatu dengan formasi. Adegan ini memicu gelombang di benak banyak orang yang melihat ini. Wang Lin mempertahankan busurnya. Setelah jiwa-jiwa surgawi itu datanglah rekan-rekan transmisi yang telah tewas dalam perang 100 tahun ini. Banyak wajah familiar dan asing muncul. Mereka semua membungkuk pada Wang Lin dan kemudian melakukan konstruksi ke formasi tanpa ragu-ragu. Beberapa dari mereka pernah menjadi musuh Wang Lin, dan beberapa memiliki hubungan dengan Wang Lin, tetapi pada saat ini, mereka menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk menjaga alam batin. Aura kesedihan memenuhi sistem bintang. Para penggarap alam luar yang memuatnya menutup semuanya ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Di Alheaven, di 19 planet yang tersisa, semua penggarap berdiri dan bersandar ke arah bintang-bintang tanpa ada yang memimpin mereka. Master South Cloud,
Situnan, Master Hong San, King Lin, dan yang lainnya semuanya berdiri tanpa kecuali. Mereka memandang langit dengan kesedihan dan rasa hormat. Tidak hanya mereka, tetapi di sistem 3 bintang lainnya, beberapa kelompok pembudidaya alam batin yang tersisa semuanya melihat ke atas. Kenangan perang melintas di depan mata mereka dan mereka membungkuk ke arah bintang-bintang. Ada juga 3 wanita yang berkumpul di Cloud Sea dan masih agak jauh dari Wang Lin. Mata mereka dipenuhi kesedihan saat mereka berbaring pada bayangan yang lewat. Juga pada saat ini, di Brilliant Void, di sistem bintang yang kosong, Old Gozhan mengungkapkan ekspresi muram yang langka. Dia berdiri di sana memajang jiwa-jiwa yang melayang dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Lu Kai, Li Dong, Chang Yi, apakah kalian semua di sini? Kalian semua sudah lama mati dan hanya aku yang masih hidup sekarang. Pada saat itu, kami berspekulasi mengapa alam dalam dan luar pertarungan. Aku tidak berpikir aku akan melakukannya, suatu hari nanti akan menjadi sumber perang yang sangat aku benci. Kami bersumpah bersama untuk mengubah semua ini, untuk menghancurkan formasi penyegel alam dan membiarkan alam batin keluar. Namun, mereka tidak tahu apa yang saya temukan dari asal-muasal langit. Saya menemukan rahasia yang mengejutkan. Petik 2. Kesedihan muncul di dalam Old Gozhan. Meskipun dia bisa dianggap sebagai orang terkuat di dalam gua, dia tetaplah seorang manusia, kehidupan yang lahir di dalam gua. Dia bukannya tanpa emosi. Saat Wang Lin memanggil jiwa-jiwa itu, hatinya merasakan sakit yang menyengat. Dia tercengang, dan kebingungan memenuhi matanya. Setelah sekian lama, dia berbaring pada jiwa-jiwa itu. Namun, saat dia membungkuk, ekspresi menjadi berubah dan menyakitkan. Seolah-olah sebuah kekuatan telah meletus dari tubuhnya, mencegahnya untuk tunduk pada semut alam rendah ini. Aku bisa menghiburnya, tapi kamu tidak bisa menghentikanku untuk tunduk pada jiwa-jiwa yang membuatku merasa bersalah. Hantu tua Zhan mengatupkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Dia mengabaikan kekuatan yang mencoba menghentikan dan menyelesaikan busurnya. Pada saat yang sama, di Sungai Panggil, di atas meteorit yang bahkan Wang Lin sadari dengan akal sehatnya, Sang Maha melihat perlahan membuka matanya. Ekspresinya tenang. Dia memperhatikan jiwa-jiwa yang dipanggil dari bintang-bintang dan merenung dalam diam. Setelah sekian lama, dia keluar dari meteorit itu dan berdiri di sana, memajang jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Saya harus menjadi orang pertama yang membangkitkan ingatan saya. Namun, saya masih seorang yang menguasai alam batin. Kalian semua berhak mendapatkan penghormatan dari orang tua ini. Sang Maha melihat menghela napas dan memutar lengan bajunya sambil membungkuk pada bintang-bintang. Juga di sungai yang dipanggil, ada seseorang yang bahkan tidak diperhatikan oleh Olsir. Ini adalah pemuda yang berasal dari pembayaran ilahi Wang Lin, dari celah menuju alam surgawi kuno. Dia sedang duduk dan terbaring jelek, tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Saat ini, dia membuka matanya dan ada kilatan cahaya keemasan di dalamnya. Kemudian rasa jelek muncul di matanya. Apa gunanya bersujud pada jiwa-jiwa yang tenggelam ini? Kumpulan burung yang dikurung. Saya tidak dapat menemukan tempat yang disebutkan Paman Guruma, jadi saya tidak akan repot. Menghitung waktu, Paman Guruma harus segera bangun. Gua 7 Dao Sekte ini menjadi semakin menarik. Di hadapan Wang Lin, jiwa-jiwa yang tak berujung itu menggenggam tangan mereka dan memasuki formasi roda. Setelah mereka semua masuk, formasi roda yang sangat memancarkan cahaya besar yang menyilaukan. Cahaya ini lembut bagi para penggarap alam dalam, tetapi bagi para penggarap alam luar, itu menimbulkan hal yang menyakitkan. Di bawah cahaya ini, seseorang dapat dengan jelas melihat jiwa balap alam luar yang tak terhitung jumlahnya di bawah roda raksasa. Mereka perlahan-lahan menggerakkan roda seperti budak. Saat budak-budak penggarap alam luar itu bergerak, ada banyak jiwa dari alam dalam yang duduk di kemudi, bertindak sebagai roh pembentuk formasi ini. Saat roda diputar, gemuruh menggelegar menggema di seluruh bintang. Hukum dunia diubah. Para penggarap alam dalam bisa pergi ke alam luar melalui formasi ini, tetapi para penggarap alam luar tidak bisa masuk. Pada saat yang sama, kemunculan formasi ini tidak menghalangi aura yang datang dari sistem bintang kuno. Itu hanya berhenti untuk penggarap yang tidak berasal dari alam batin, semua klan dengan tanda di antara alis mereka. Karena aura dari sistem bintang kuno, alam batin kini dapat mengumpulkan Joss Flames untuk diolah.
Rantai yang ada di sekitar para penggarap alam batin menghilang. Ketika semua jiwa dari alam batin memasuki formasi roda, Wang Lin penyesuaian tangan. Rambut putihnya berkibar tanpa angin, matanya menunjukkan cahaya aneh, dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Formasi roda tanpa nama, aktifkan. Saat dia meraung, formasi roda bergemuruh dan meluas dengan keramaian pikuk. Saat diputar, ia tumbuh hingga tingkat yang mengejutkan. Roda ini tidak hanya menghalangi lautan awan dari dunia luar. Sebaliknya, ia melayang di bawah alam batin dan mengacaukan seluruh alam batin. Jika seseorang melihat dari jauh, mereka akan melihatnya dengan jelas. Alam batin itu seperti sebuah lingkaran, dan di luar lingkaran itu adalah alam luar. Pada saat ini, formasi roda ini adalah lingkaran besar di bawah alam batin, menutupi alam batin sepenuhnya. Wang Lin mengulurkan tangannya dan roda itu dengan cepat meluas menuju ruang milik alam luar. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh alam dalam dan luar. Itu menyebar ke seluruh domain bintang di dalam gua dan menyebabkan gua bergetar. Saat roda berputar dan berkembang dengan cepat, para penggarap alam luar mundur ketakutan. Beberapa di antaranya terlalu lambat dan tertabrak kemudi. Mereka mengeluarkan yang tersedot ketika tubuh mereka runtuh dan jiwa asal mereka ditarik ke dalam formasi di bawah. Mereka bergabung dengan para budak yang mendorong formasi. Ketika berkembang pesat, alam batin meluas rodanya tanpa batas. Semua area yang diselimuti oleh roda akan menjadi milik alam batin. Ini adalah sebuah invasi yang terselubung. Wang Lin di dekatnya, orang yang menciptakan formasi penyegel alam tidak adil. Mengapa alam batin hanya diberi ruang sebanyak ini? Hari ini, saya, Wang Lin, akan menggambar ulang wilayah tersebut dengan roda tanpa nama ini. Saat formasi roda meluas, alam batin langsung berkembang sebesar 20%. Perluasan alam batin berarti alam luar telah menyusut. Ada banyak sekali planet dalam 20% luas tersebut. Manusia tetap ada, tetapi semua penggarap dengan tanda-tanda di antara alis mereka melarikan diri. Jika mereka terlambat lari, tubuh mereka akan berubah menjadi abu dan jiwa serta jiwa asal mereka akan menjadi budak formasi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena pertempuran antar musuh, banyak manusia yang berdosa tak mati. Jiwa Anda tidak bisa hidup selamanya seperti jiwa yang menyala-nyala, tetapi Anda tetap ada. Anda semua tidak bersalah. Hari ini aku, Wang Lin, mengirimmu kembali ke siklus pembuatan dengan roda ini. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lemah. Ruang di alam batin bergetar. Aura seperti asap muncul ke segala arah dan berkumpul di hadapan Wang Lin. Mereka membentuk cerminan tak terlihat di hadapan Wang Lin. Pusaran ini berisi jiwa manusia, yang jumlahnya jauh melebihi para penggarap. Pusaran yang dibentuk oleh jiwa-jiwa meraung di samping Wang Lin. Saat Wang Lin menguap, pusaran itu menggerakkan roda menuju yang mengembang. Dalam sekejap, jiwa fana yang tak ada habisnya memasuki formasi roda. Dengan meminjam, mereka dikirim ke siklus mewujudkan surga roda yang ada. Ketika jiwa fana memasuki formasi, kekuatan mereka membantu formasi berkembang dari 20% menjadi 30%. Saya, Wang Lin, sebagai seorang cerdas alam batin, akan menjaga tempat ini selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, saya akan menyerahkan segalanya dan memasuki formasi untuk menjadi roh formasi pertama. Mata Wang Lin tenang saat dia melangkah maju dan tubuhnya menyatu dengan formasi. Sinar cahaya bersinar saat seluruh tubuhnya menyatu sepenuhnya dengan formasi. Dia kemudian duduk dan formasi roda meluas hingga 40%. Alam batin sekarang 40% lebih besar dari sebelumnya. Saat ini, formasi roda sepertinya mencapai batas dan berhenti menyebar. Semburan cahaya menyebar dan muncul tanpa henti. Seluruh alam batin ditutupi oleh cahaya berbentuk silinder. Tubuh Wang Lin menyatu dengan formasi di Cloud Sea. Dia duduk dan Kaisar Furnace muncul di hadapannya. Dia menutup matanya dan memulai 3 tahun penjagaannya. Pergolakan ini telah menyebabkan alam batin berkembang sebesar 40%. Sistem bintang 4 telah berkembang dan planet budidaya yang tak terhitung banyaknya tanpa pembudidaya muncul di alam batin. Rasanya seperti memenuhi kehidupan ke alam batin. Namun, bagi alam luar, ini merupakan pukulan telak. Hingga saat ini, Sovereign masih belum muncul. Dia sedang duduk di istananya yang lain, menatap tempat Wang Lin berada. Dia hanya memiliki kekuatan 2 tembakan. Tidak mungkin salah,
hanya 2 tembakan. Namun, mantra 3 nyawaku sudah digunakan sekali sebelumnya, jadi sekarang hanya tersisa 1 nyawa. Aku harus membuatnya menggunakan 2 tembakan lainnya selama 3 tahun ini. Setelah kekuatan busurnya hilang, dia tidak akan bertahan bahkan 1 pukulan pun dariku. Ekspresi penguasa suram dan ada rasa dingin di matanya. Ketakutannya terhadap Wang Lin telah melampaui batas orang yang memaksanya meninggalkan alam batin dengan 1 raungan. Tuan Miao Yun, Tuan Iblis 9 Surga, dan kehancuran besar semuanya terperangkap di makam kuno bersama dengan selir keempat. Jika keempatnya bisa keluar, maka mereka mungkin bisa menyerap tembakan itu. Penguasa berdiri dan hendak pergi ketika dia berhenti. Matanya berbinar dan dia mengangkat tangan dan sebuah batu giok muncul. Dia meninggalkan seutas perasaan ilahi di batu giok itu dan kemudian melemparkannya. Giok itu menghilang tanpa jejak. Dewan Kedaulatan, dengarkan perintah ini, kumpulkan semua kekuatan yang tersisa dan luncurkan serangan terhadap formasi yang baru terbentuk. Hancurkan dalam waktu 3 tahun namun caranya. Semua balapan langkah ketiga di sistem bintang kuno, dengarkan perintah saya dan pergilah ke Dewan Kedaulatan. Dengarkan perintah mereka dan hancurkan formasi ini. Semua penggarap penyakit hawar surga kelima dari semua klan, berkumpul di Dewan Kedaulatan dan menerima penyempurnaan boneka Void. Jika Anda tidak patuh, seluruh klan Anda akan hancur. Buka rumah harta, karun Dewan Kedaulatan dan keluarkan pemanggilan rahasia kuno. Ambil darah 100.000 pembudidaya untuk membuka tatanan kerajaan kuno. Ekspresi penguasa suram dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Setelah mengirimkan serangkaian perintah, dia terbang ke luar negeri. Dan ada juga Dao Master Blue Dream. Tubuh selir kelima adalah istrinya, dan jiwa istrinya masih ada di dalam selir kelima. Penguasa diam-diam berpikir sejenak sebelum dia mengungkapkan dirinya dengan tegas dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di Gunung Biru dari klan Sutra Biru. Sang penguasa melayang di sana, mendengarkan lagu sedih itu. Setelah sekian lama, dia mengubah lengan bajunya dan berbicara ke arah kabin di puncak gunung. Teman lama Blue Dream, tahukah kamu apa yang terjadi di alam batin? Musik sitar bergema dan butuh beberapa saat sebelum menjadi tenang. Suara Dao Master Blue Dream datang dari dalam rumah. Aku tahu, jika kamu bisa memancing 1 tembakan darinya, aku bersumpah untuk menggunakan kekuatan garis keturunan surgaku untuk melakukan apapun untuk memaksa keluar jiwa selir kelima. Keheningan datang dari kabin. Sang penguasa yakin Blue Dream tidak akan menolak. Setelah dia berbicara, dia berbalik dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul lagi, dia berada di sebelah celah di sistem bintang kuno. Dia tidak masuk, tapi matanya bersinar dan perasaan ilahi yang kuat menyebar. Selir ketujuh, kamu telah membungkusnya dengan pintu tertutup sampai sekarang dan lukamu sudah lama pulih. Jika kamu tidak bertindak, maka perjanjian kita akan batal. Setelah sekian lama, terdengar suara tenang dari celah tersebut. Saya akan bertindak. Penguasa melihat ke celah itu dan pergi. Dia pergi ke banyak tempat dan memanggil semua kekuatan di sistem bintang kuno. Akhirnya, dia muncul jauh di dalam sistem bintang kuno, di mana ada 9 fragmen yang mengambang bersama membentuk benua melingkar. Ada formasi tak kasat mata yang merusak area ini. Kecuali seseorang memiliki garis keturunan surgawi, mereka tidak dapat masuk ke dalam formasi ini. Penguasa dengan hormat berdiri di salah satu petak dan membungkuk. Murid menyapa guru. Ada 9 pecahan yang mengambang di sini, dan membentuk lingkaran. Mereka bergerak dalam jalur yang aneh dan suara yang mereka buat menggema di seluruh sistem bintang. Karena formasinya, siapapun yang tidak memiliki garis keturunan surgawi bahkan tidak dapat melihat semua ini. Bahkan jika mereka lewat, mereka akan mengabaikan tempat ini. Tanpa garis keturunan surgawi, Anda tidak dapat merasakan formasi tak kasat mata menghalangi Anda. Penguasa dengan hormat membungkuk pada salah satu pecahan itu. 7 dari 9 fragmen melepaskan 7 warna berbeda dan berkumpul membentuk pelangi. 2 pecahan tipis tanpa cahaya apapun. Mereka dibayangi oleh cahaya 7 warna. Saat cahaya 7 warna terus berkedip, bayangan perlahan muncul di antara cahaya 7 warna. Tidak lama kemudian, sosok itu menjadi jelas dan keluar dari cahaya. Jika Wang Lin ada di sini dan melihat orang ini, dia akan mengenalinya sebagai Tao 7 warna yang muncul di alam 7 warna ketika dia menyelamatkan King Sui. Murid menyapa guru.
Sang penguasa diam-diam teringat saat melihat sosok 7 warna di hadapannya. Ada yang rumit di matanya. Alam luar telah kalah dalam pertempuran melawan alam dalam. Sebelumnya, guru meminta murid untuk mengirim busur Li Guang ke alam dalam, dan sekarang berada di tangan Wang Lin. Aku tidak mampu melawannya. Guru, tolong beri instruksi. Cahaya 7 warna berkumpul di Tao 7 warna. Ekspresinya tenang dan mewujudkannya melewati tubuh penguasa. Apakah dia benar-benar gila? Daois 7 warna tiba-tiba berbicara. Sang penguasa gemetar dan menutup matanya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan mengangguk. Menurutku tidak. Tao 7 warna tersenyum dan melihat ke kejauhan. Matanya menunjukkan sedikit aneh. Saya akan membantu Anda membuka makam kuno dan membiarkan orang-orang itu keluar. Mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya, Anda dapat mengatasinya sendiri. Permainan ini hampir berakhir. Yang ketiga telah disembunyikan selama bertahun-tahun dan bereinkarnasi berkali-kali. Kali ini, mereka harus keluar. Taois 7 warna tersenyum dan matanya dipenuhi antisipasi. Penguasa ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah Wang Lin yang ketiga? Selain kamu, aku, hantu Tuazan, dan beberapa orang lainnya mungkin saja menjadi orang ketiga. Dia terlalu tersembunyi. Atau mungkin dia bahkan belum mengetahui identitasnya sendiri. Adapun Wang Lin ini, sepertinya dia tidak menyukainya. Tapi itu bukan tidak mungkin, kata Tao 7 warna perlahan. Sang penguasa menghela nafas dalam hatinya. Dia memegang tangannya pada 7 warna Daois dan berbalik untuk pergi. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum berhenti. Dia tidak menoleh ke belakang tetapi berbicara dengan nada serius. Saat kamu memintaku untuk memujamu sebagai guruku, aku setuju. Hal yang kamu janjikan padaku, tuanmu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Saat aku melahap yang ketiga, hantu Tuazan tidak akan menjadi tandinganku. Maka mantan tuanmu akan menjadi toniku. Taois 7 warna tersenyum. Tubuhnya berubah menjadi cahaya 7 warna dan menghilang. Sang penguasa mengungkapkan ekspresi yang rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berjalan ke kejauhan. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin sedang duduk di dalam formasi roda 3 esensi, dan di bawahnya ada Kaisar Furnace. Ada 2 penggarap Arcane Void di dalam. Salah satunya adalah lelaki tua berkulit hitam dan yang lainnya adalah selir kelima. Mantra kedua orang ini sangat mengejutkan, dan mereka hanya bisa dipenjarakan di dalam tungku Kaisar. Wang Lin tidak akan bisa memperbaikinya dalam waktu singkat. Pada saat ini, matanya terpejam saat dia duduk di atas tungku Kaisar, menekan dan menyegelnya. Penjagaan selama 3 tahun, 3 tahun sulit. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, 3 sinar cahaya samar-samar muncul di lautan awan, yang telah meluas secara signifikan. Mereka berubah menjadi siluet 3 wanita. Ketiga wanita itu berada kurang dari 10.000 kaki dari Wang Lin. Mereka melayang di sana, melihat punggung Wang Lin. Punggung ini sangat suram dan menimbulkan rasa kesepian. Namun, sosok ini juga memberikan kesan seperti gunung. Dia seperti gunung yang berada di sana dan melindungi alam batin. Yang pertama naik adalah Xi Zifeng. Sosoknya lemah dan dia perlahan berjalan maju sejauh 10.000 kaki. Dia menatap Wang Lin, yang matanya terpejam, dan menunjukkan tatapan lembut. Senyuman indah muncul di wajahnya. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Saya tidak ingin menjadi murid Anda. Saya tidak pernah ingin menjadi murid Anda. Kultivator seperti kami berumur panjang. Saya tidak tahu kapan hidup kami akan berakhir. Aku hanya ingin 1 tahun dalam hidupmu. Hanya 1 tahun saja sudah cukup. Kamu akan menjaga alam batin selama 3 tahun. Izinkan aku menemanimu selama 1 tahun, kata Xi Zifeng lembut. Wang Lin diam-diam merenung. Matanya masih terpejam dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah 1 tahun, saya akan pergi. Jika aku mati, maka aku akan menghilang. Jika saya hidup, saya akan berkultivasi dengan damai. Kamu tidak perlu bicara, kamu tidak perlu melihat ke arahku, tapi aku akan berada di sini. Kamu tidak bisa mengusirku. Xi Zifeng tidak mempermasalahkan sikap Wang Lin. Dia duduk di sampingnya dan diam-diam menatapnya. Dia sudah menjadi wanita cantik, dan usianya bertambah seiring berjalannya waktu. Namun, saat ini, di samping Wang Lin, dia merasa seperti telah kembali ke lebih dari 1000 tahun yang lalu. Wang Lin adalah orang pertama yang disukainya dan juga orang terakhir.
Antara itu adalah waktu yang tak ada habisnya. Dia tidak lagi muda. Dia juga bisa merasakan bahwa Wang Lin tidak memiliki hatinya. Sebab, mereka hanya bersama dalam jangka waktu yang sangat singkat. Mungkin dia hanya seorang pejalan kaki dalam hidupnya. Dia memahami semua ini. Xi Zifeng tidak menginginkan selamanya, dia hanya menginginkan 1 tahun ini. Setahun menemaninya mengakhiri hidup cinta ini. Dia adalah seorang wanita tanpa keberanian, tapi sekarang dia mengumpulkan keberaniannya dan mengatakan semua hal itu kepada Wang Lin. Meskipun dia tampak tenang, hatinya takut Wang Lin bahkan tidak memberinya waktu 1 tahun. Dia memandang Wang Lin dan menggigit bibir bawahnya. Wang Lin tidak membuka matanya dan tidak memandangnya. Dia dengan tenang berkata, "Kamu boleh pergi." Garis ini sepertinya menghilangkan seluruh kekuatan Xi Zifeng, dan wajahnya langsung menjadi pucat. "Saya hanya meminta 1 tahun. Wang Lin, beri saya 1 tahun saja, oke?" Dalam keheningan Wang Lin, suara Xi Zifeng bergetar dan uap air memenuhi matanya. Meskipun dia wanita yang lemah, dia tidak pernah banyak menangis. Beberapa air mata pendek itu sebagian besar diberikan kepadanya oleh sosok tak terlupakan di hadapannya. Hubungan yang naas. Kata-kata gurunya sepertinya masih terngiang-ngiang di telinganya. 1 tahun saja tidak cukup. Wang Lin, aku tahu kamu tidak bisa menerimaku, tapi aku hanya ingin 1 tahun. Apakah 1 tahun terlalu lama? Wang Lin tetap diam dan tidak membuka matanya. Xi Zifeng merasakan kepedihan yang mendalam di hatinya. Dia bangkit dengan senyum sedih dan terhuyung mundur beberapa langkah. Dia merasa seperti aktor konyol yang berbicara pada dirinya sendiri. Akhirnya, semua perkataannya berubah menjadi duri yang menusuk hatinya sendiri. Perasaan ini sangat menyakitkan. Desahan panjang datang dari Wang Lin dan dia membuka matanya. Dia memandang Xi Zifeng, pada wanita yang dia ingat. Tatapannya menjadi lembut dan dia berbicara dengan lembut. "Aku akan memberimu waktu 1 tahun." Wang Lin tidak tahu apakah dia bisa menghidupkan kembali Ling Wuan. Dia tidak tahu apakah dia bisa meninggalkan gua ini, mungkin dia akan mati. Setelah mengetahui semua rahasia ini, kekuatan apa yang dimilikinya untuk menolak permintaan wanita ini selama 1 tahun saja. Dia tahu jika dia menolak lagi, wanita ini akan layu dan akhirnya menjadi bagian dari ingatannya. Mungkin dia masih ingat seorang wanita bernama Xi Zifeng bertahun-tahun dari sekarang. Air mata Xi Zifeng mengalir. Ini adalah air mata dari emosi yang sangat rumit. Dia diam-diam duduk di sebelah Wang Lin. Xi Zifeng dengan lembut bergumam, 1 tahun sudah cukup. Wang Lin, aku tidak akan menyita waktumu lagi. Di kejauhan, Mu Bingmei dan wanita berbaju pink merenung dalam diam. Mereka duduk 10.000 kaki jauhnya. Ketika mereka tiba di sini, mereka mencapai kesepakatan. Masing-masing 1 tahun. Waktu 1 tahun bukanlah waktu yang lama. Itu tidak lama bagi manusia, dan terlebih lagi bagi para kultivator. Seringkali, satu sesi kultivasi atau satu periode kultivasi pintu tertutup akan membuat beberapa tahun berlalu dalam sekejap. Namun, bagi Xi Zifeng, ia berharap tahun ini akan berlalu dengan lambat. Wang Lin bukanlah orang yang pandai berbicara, apalagi dengan wanita. Ia sering berdiam diri meski sedang bersama Ling Wuan. Dia sering menatapnya dengan tatapan lembut. Dalam sekejap mata, 3 bulan di tahun pertama telah berlalu. Selama 3 bulan ini, Wang Lin jarang berbicara, tapi Xi Zifeng sangat puas. Keduanya melewati 3 bulan duduk dalam formasi ini. Dia tahu, Wang Lin menyukai anggur. Di depannya ada panci kecil berisi air mendidih. Ada kendi anggur di dalam air mendidih. Dia menggunakan air mendidih untuk memberi nutrisi pada yin anggur. Airnya mendidih, tapi anggurnya belum hangat. Angin dingin yang seharusnya tidak menimbulkan kencang dan menyebabkan munculnya riak-riak di permukaan udara yang mendidih. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sistem bintang kuno. Dia melihat sinar cahaya berkumpul di sana. Itu adalah pasukan reformasi dari alam luar. Di antara para pembudidaya ini, ada 5 orang yang memancarkan aura pembudidaya langkah ketiga. Mereka seperti terbang 5 anak panah. Selain 5 orang dan 100.000 penggarap ini, ada kereta perang berukuran puluhan ribu kaki yang didorong oleh para penggarap. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh sistem bintang yang tenang. Suara ini menjadi semakin keras hingga seperti guntur yang turun. Mereka di sini. Kilatan rasa dingin muncul di mata Wang Lin.
Kereta-kereta itu menutupi kulit binatang tak dikenal. Pada pandangan pertama, mereka sama sekali tidak melihat seperti kereta, kecuali binatang purba. Ada tanda kompleks yang digambar dengan warna merah cerah pada kulit binatang itu. Mereka berkelap-kelip di kegelapan angkasa, membuat pandangan mereka semakin aneh. Selain kereta perang tersebut, terdengar suara gemuruh dari kejanggalan. Di belakang 100.000 petani, ada sebuah tablet batu raksasa yang dibawa oleh 1.000 petani bertelanjang dada. Tablet batu ini tingginya sekitar 10.000 kaki, dan memancarkan aura kuno. Yang lebih mengejutkan lagi adalah 9 rantai di sekitar tablet batu itu. Ada peti mati di ujung setiap rantai. Setiap peti mati tingginya ribuan kaki. Dari pemandangan yang terlihat seperti gurita sehingga membuat pemandangan yang mengejutkan. Ini adalah kekuatan baru yang dikumpulkan oleh dunia luar. Ini adalah pertempuran pertama untuk membunuh Wang Lin dan menghancurkan formasi ini. Dunia luar telah kehilangan terlalu banyak keluhan. Orang-orang yang berkumpul di sini adalah batas alam luar. Wang Lin melihat para penggarap alam luar yang ganas di luar formasi dan rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Xi Zifeng melihat semua ini dan wajahnya menjadi pucat. Wang Lin berdiri dari duduk dan berdiri di atas tungku kaisar. Rambut putihnya berkibar. "Xi Zi, terus hangatkan anggurnya." Kata-kata Wang Lin tenang dan kemudian dia melangkah maju. Pakaian putihnya berkibar dan perasaan anggun memenuhi tubuhnya. Pikiran Xi Zifeng yang awalnya terguncang segera ditenangkan oleh kata-kata Wang Lin. Dia mengangkat tangan yang indah dan memindahkan rambut di depan wajahnya ke belakang telinga sambil tersenyum. Dia mengangguk. Gemuruh menggelegar menggema di luar formasi. 100.000 petani tidak mendekat tetapi berhenti di perkemahan. Mereka jelas tahu betapa kuatnya Wang Lin dan formasi ini. Mereka duduk dan menunjuk ke sela-sela alis mereka. Dengan ini, jiwa asal dari 100.000 penggarap alam luar ini terbang keluar. Jiwa asal dari 100.000 pembudidaya melepaskan cahaya mengerikan yang mengakhiri sistem bintang gelap. Saat 100.000 jiwa asal terbang, 5 panggilan langkah ketiga keluar. Mereka mengambil langkah ketiga terakhir yang tersisa di alam luar selain dari segelintir orang. Kelima melepaskan langkah ketiga ini tidak berpartisipasi dalam perang melawan alam batin namun tetap menjadi pasukan cadangan yang menjaga alam luar. Namun, sekarang mereka harus keluar karena Dewan Kedaulatan telah mengirimkan perintah. Bahkan seluruh alam luar harus mati, mereka harus mati dalam pertempuran. Saat ini, mereka berlima duduk mengerikan. Mereka tahu betapa kuatnya Wang Lin. Bahkan jika mereka menyerang sekaligus, mereka mungkin bukan tandingan penguasa alam. Tertutup Wang Lin. Namun, dengan bantuan 100.000 jiwa asal dan rahasia kuno dari Dewan Kedaulatan, mereka percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Kelimanya membentuk segel dan menekan punggung orang di depan mereka. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Kekuatan kelima orang itu menyatu dan melonjak ke orang di depan. Orang pertama adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia memasang ekspresi serius, dan saat kekuatan keempat mengikutinya melonjak ke dalam dirinya, rambutnya bergerak tanpa angin. Bersinar-bersinar seperti tidak pernah bersinar sebelumnya. Dengan pemikiran saya, garis keturunan saya, panggilan mantra kuno. Dao yang menghancurkan surga, satu dao mengecewakan. Lelaki tua itu meraung sambil menunjuk dengan jarinya. Cahaya terang menyala dan pedang setinggi 100.000 kaki muncul. Setelah pedang itu muncul, 100.000 jiwa asal menyebar ke dalamnya, dan mengeluarkan aura yang kuat. Memotong, lelaki tua berambut putih itu meraung. Dia persamaan tangan ke arah formasi tiga roda esensi Wang Lin. Pedang setinggi 100.000 kaki telah mengumpulkan 100.000 jiwa asal dan kekuatan penuh dari 5 pembudidaya langkah ketiga. Kemudian, melalui mantra kuno ini, kekuatan ini diubah menjadi kekuatan pemecah surga yang tersembunyi. Dari jauh, pemandangan ini sangat mengejutkan. Pedang raksasa itu segera mulai tumbuh dari ketinggian 100.000 kaki dan meluas puluhan kali lipat hingga ukurannya tidak ada habisnya. Itu tertutup ke arah formasi roda. Wang Lin melangkah maju dan berdiri di dalam formasi. Dia dengan tenang melihat pedang itu mendekat dan tidak melakukan apapun. Dia membiarkan pedang itu mendekat dengan raungannya yang mengerikan. Dalam sekejap, pedang itu mencapai roda dan suara bergema di seluruh sistem bintang. Riak dengan cepat menyebar ke seluruh formasi. Seluruh formasi bergetar dan suara mendengung menggema, tapi tidak rusak sama sekali.
Ketika pedang itu mendarat, jutaan jiwa penggarap alam luar yang dipenjara mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan dan mulai mengemudikan kemudi. Saat berputar perlahan, jiwa para penggarap roda alam batin muncul dengan cambuk di tangan mereka dan mencambuk jiwa-jiwa penggarap alam luar itu. Berkat cambuk itu, jiwa-jiwa yang kesal itu mulai berteriak lebih sedih lagi. Rasa sakit ini diubah menjadi kekuatan untuk memutar roda. Saat bergelombang, roda berputar 1 kali. Ketika menyelesaikannya, kekuatan pantulan yang tak terbayangkan muncul dari formasi. Kekuatan itu masuk ke dalam pedang raksasa itu dan mengirimnya terbang kembali sebelum hancur berkeping-keping. Saat runtuh, 100.000 jiwa mulai menyebar dan menjadi redup. Mereka tidak mati, tapi mereka semua berpencar. 5 langkah ketiga semuanya menjadi pucat, mengalir keluar dari sudut mulut lelaki tua yang memimpin mereka, tapi niat bertarung di matanya sangat mengerikan. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke langit. Suara seraknya menggema di seluruh sistem bintang. Ekspresinya sangat ganas saat dia berseru, 100.000 jiwa asal, 100.000 kekuatan, padatkan semua kekuatan hidup. Padatkan kehidupan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kami 100.000 mengorbankan seluruh kekuatan hidup kami sebagai ketidakseimbangan atas serangan dari zaman kuno untuk menghancurkan formasi ini dan membunuh orang ini. Orang tua dan 4 orang di dalamnya dilindungi darah. Pada saat yang sama, tubuh 100.000 semuanya petani batuk darah. Entah mereka masih muda atau setengah baya, mereka semua langsung menjadi tua. Mereka yang sudah tua mengeluarkan bau busuk. Pukulan yang akan menghabiskan kekuatan hidup 100.000 petani sudah cukup untuk mencapai puncaknya. Saat dunia lahir, dunia gelap dan tidak ada cahaya atau kehidupan. Penguasa langit kuno turun dan menciptakan kehidupan. Dia memanggil terang dunia kuno. Untuk mencapai dunia ini, saya menawarkan 100.000 nyawa sebagai pengorbanan untuk perjanjian kuno untuk memanggil cahaya kuno itu. Cahaya ini melahirkan semua kehidupan tetapi juga menghancurkan semua kehidupan. Suara terdistorsi lelaki tua itu bergelombang. Saat menyebar, 100.000 jiwa asal berkumpul dengan gila-gilaan, sehingga sulit untuk memisahkan mereka. Mereka membentuk kabut tebal yang menyebabkan bagian sistem bintang ini menjadi gelap. Kabut yang dibentuk oleh 100.000 jiwa asal mulai berubah perlahan. Ia bergerak semakin cepat hingga membentuk ekosistem raksasa. Pusatnya seperti lubang hitam yang menuju ke dunia lain. Saat pusaran itu berputar, seberkas cahaya keluar dari lubang hitam. Cahaya ini berwarna keemasan, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan saat terbang keluar. Saat ia keluar dari pusaran air, area di sekitarnya diterangi oleh cahaya keemasannya. Bahkan roda 3 esensi mulai melambat setelah muncul, seolah-olah akan berhenti. Jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung banyaknya mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Gas hitam yang tersebar dari tubuh mereka seolah-olah akan menghilang dari formasi. Jauh dari sana, di sistem bintang kuno, penguasa melihat ke atas. Meski jauh, samar-samar dia masih bisa mengamati pertempuran ini. Orang tua ini tidak peduli dengan kehidupan para penggarap gua. Bahkan saya akan merasa sulit untuk menghadapi mantra yang dibentuk oleh kekuatan hidup 100.000 orang yang berwenang ini. Saya ingin melihat apakah Anda menggunakan busur atau tidak. Wang Lin berdiri dalam formasi, melihat aura yang berasal dari sinar cahaya yang keluar dari lubang hitam. Dia pernah merasakan aura ini sebelumnya. Matanya tenang saat dia menunjuk ke alam luar. Payung pembakaran alam, terbuka untuk membakar dunia. Di alam luar, sebuah payung api raksasa terbuka muncul. Saat payung muncul, cahaya keemasan mendorong mundur dan api destruktif menyebar. Dao 7 warna, ubah langit dan bumi. Saat cahaya keemasan dan api merah berbenturan, kata-kata Wang Lin bergema. Lampu merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan nila muncul dari tidurnya. Mereka berkumpul untuk membentuk tombak 7 warna. Cahaya kuno ini menerobos langit, jadi aku akan menghancurkannya dengan tombak 7 warna ini. Payung pembakaran alam akan memperbaiki lubangnya. Cahaya ini mungkin melahirkan semua kehidupan, tapi tidak bisa menghapusku. Payung dan tombak 7 warna meletus. Wang Lin memegang lengan bajunya dan berbalik ke arah Xi Zifeng. Dia mengambil kendi anggur dari panci kecil dan menyesapnya. Anggurnya belum hangat. Xi Zi, hangatkan sebentar lagi. Oke, bersambung.